Bab 651, 10.000 item roh Tang Sekte. Tidak ada cara seseorang bisa naik pangkat dengan hanya menyelesaikan misi di Battle Soul Hall. Itu hanya bisa ditentukan oleh Battle Soul Hall itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada cara lain untuk memasuki Battle Soul Hall selain memenangkan bantuan seseorang di dalam. Pada kenyataannya, Battle Soul Hall memiliki kriteria yang sangat ketat ketika memilih seorang prajurit, menyaring endowment alami, kekuatan dan karakter moral prajurit. Hanya pada saat itulah akhirnya memutuskan apakah prospek akan diizinkan untuk bergabung dengan barisan mereka. Tang Wulin telah menjadi agak akrab dengan markas Tang Sek Star Luo City setelah kunjungan sebelumnya. Setidaknya itu tidak seperti pertama kalinya ketika dia bahkan tidak bisa mengenali tempat setelah dia masuk. Dia tiba di lokasi untuk pertukaran poin kontribusi. Skala tempat ini lebih besar dari markas Tang Sekte di kota Shrek. Semua jenis kata dan angka muncul di layar besar dengan sejumlah besar barang untuk dipertukarkan di layar. Barang-barang ini dapat dibagi ke dalam kategori luas termasuk sulit untuk menemukan rekaman kultivasi, perangkat jiwa, logam langka, mesya dan banyak lagi. Tang Wulin mulai mencari dengan cermat dan menemukan lokasi untuk bertukar item roh. Dia benar-benar dapat memilih untuk menawar item di toko lelang, tetapi proses penawaran akan memakan waktu terlalu banyak. Selain itu, harga barang di sana sebenarnya bahkan lebih mahal daripada di Tang Sek. Mengingat kesulitan seperti itu, dia merasa bahwa Tang Sekte adalah tempat yang paling bisa diandalkan untuk beralih ke. Dia mengklik kotak pencarian, lalu dia memeriksa kotak item roh dan memasukkan kata kunci 10.000 tahun. Pencarian dimulai, dan aliran data segera mulai berdenyut di layar. Tang Wulin mencari dengan sangat serius. Ada begitu banyak data. Markas Tang Sekte Bintang Luo Empire layak mendapatkan reputasinya. Ada berbagai macam item roh 10.000 tahun. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan kata kunci lain sebelum melanjutkan pencariannya. Buah Dragon Scale 10.000 tahun. Kali ini, hasilnya jauh lebih sedikit. Tidak butuh waktu lama sebelum total 11 hasil pencarian muncul. Hasil pertama adalah Buah Dragon Scale 10.000 tahun. Usia 10.600 tahun, nilai tukar 21.000 poin kontribusi. Hasil kedua adalah Buah Dragon Scale 10.000 tahun, usia 11.500 tahun, nilai tukar 22.300 poin kontribusi. Hasil akhirnya adalah Buah Dragon Scale 10.000 tahun, usia 97.800 tahun, nilai tukar 340.000 poin kontribusi. Tang Wulin menelan ludah ketika dia membaca hasil akhir. Itu beberapa hal bagus. Ini adalah buah naga yang berumur hampir 100.000 tahun. Dia tidak berharap bahwa markas Tang Sekte akan memilikinya. Sayang sekali itu jelas terlalu mahal. Dia tidak mampu menukar untuk itu. Pandangannya kembali ke baris pertama hasil sekali lagi. Dia mengumpulkan poin kontribusi Tang Sekte yang telah dia kumpulkan, di samping hadiah poin kontribusi yang dia terima dari misi Battle Soul Hall sebelumnya minus Mysterious Jade Hands yang dia tukarkan. Dia bisa menukarkan buah Dragon Scale 10.000 tahun pertama dengan poin kontribusi yang tersisa. Itu dia, lebih baik memiliki keuntungan lebih kecil daripada tidak sama sekali. Tang Wulin mengklik tombol pilih, lalu ia menggunakan lencana Tang Seknya untuk memverifikasi identitasnya sebelum membayar dengan poin kontribusi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Item roh peringkat 10.000 tahun akan membutuhkan waktu untuk dikirim. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari root Safir 10.000 tahun. Kali ini, hanya ada 3 hasil untuk pencariannya. Hasil pertama adalah 10.000 tahun Safir root, usia 13.900 tahun, nilai tukar 43.500 poin kontribusi. Hasil kedua adalah 10.000 tahun Safir root, usia 21.600 tahun, nilai tukar 100.000 poin kontribusi. Hasil ketiga adalah 10.000 tahun Safir root, usia 54.000 tahun, nilai tukar 315.000 poin kontribusi. Selain hasil pertama, harga-harga ini semuanya astronomi. Bahkan 40.000 poin kontribusi untuk hasil pertama telah jauh melebihi apapun yang mampu dibayar Tang Wulin sekarang. Senyum paksa muncul di wajahnya mengikuti itu. Lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas membutuhkan 4 jenis item roh 10.000 tahun. Buah Dragon Scale yang berumur 10.000 tahun adalah salah satunya, juga root Safir yang berumur 10.000 tahun. Namun,
Agak sulit baginya untuk mengumpulkan item roh ini berdasarkan kemampuan keuangannya saat ini. Tang Wulin memikirkannya, lalu dia menemukan anggota staf Tang Sekte. Halo, saya ingin menanyakan kemana saya bisa menjual beberapa barang berharga ke Sekte Tang kita. Anggota staf menjawab dengan hormat, prajurit kulit putih kami yang terhormat, maukah Anda pergi ke pusat penilaian kami dan menunjukkan barang penjualan Anda untuk penilaian? Anggota staf di sana akan memberitahu Anda tentang prosedur ini. Mereka segera memandu Tang Wulin ke arah jalan, pusat penilaian. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Dia menunggu buah Dragon Scale yang berumur 10.000 tahun untuk dikirimkan, lalu dia menyimpan buah Dragon Scale sebelum dia menuju ke pusat penilaian. Pusat penilaian adalah aula yang sangat luas. Bagian dalamnya bahkan terasa seperti gudang yang sangat besar. Ada banyak anggota staf yang sibuk di sana. Keunggulan seorang pejuang terungkap pada saat yang tepat ini. Seorang prajurit diberi prioritas di bagian manapun di dalam Sekte Tang. Secara kebetulan, tidak ada prajurit lain yang antri di depan. Ada staf Tang Sekte tertentu yang mengantar Tang Wulin ke depan segera setelah dia masuk melalui pintu. Mereka memeriksa lencana prajuritnya untuk memverifikasi identitasnya. Tolong, ada yang bisa saya bantu? Anggota staf bertanya dengan senyum di wajahnya. Tang Wulin ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengepalkan giginya dan berkata, saya memiliki mesia hitam yang rusak yang ingin saya jual ke Sekte. Tolong bantu saya untuk menilai berapa banyak titik kontribusi yang bisa saya tukarkan. Mesia hitam, rasa takjub terungkap di mata staf. Ada banyak orang yang menjual barang di pusat penilaian dan juga tidak ada orang yang melakukan penilaian, tetapi jarang ada orang yang menjual mesia, setidaknya staf tidak pernah melihat ada yang melakukannya. Mesia hitam adalah mesia hiper yang didahului hanya dengan mesia surgawi berwarna merah. Sulit untuk mengukur harganya karena bahannya pun sangat mahal. Jika seorang master mesia mampu menghasilkan mesia hitamnya sendiri, itu sama berharganya dengan hidupnya. Tang Wulin mengangguk dan berbicara, bolehkah saya? Tentu saja Anda bisa. Staf sudah sadar kembali saat ini, dia buru-buru berbicara, silakan ikuti saya dengan cara ini. Staf memandu Tang Wulin ke tempat yang luas. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melepaskan mesia hitam yang direbutnya dari Green Skeleton Rebellion dari cincin penyimpanannya. Pada kenyataannya, mesia itu tidak dianggap terlalu rusak parah. Hanya stasiun pilotnya yang ditusuk oleh cakar naga emas. Selain itu, sebagian besar sistemnya masih dalam kondisi sempurna. Jika itu bukan karena kurangnya kondisi di Grand Star Luo Hotel, Tang Wulin telah berusaha memulihkannya. Staf pusat penilaian Tang Sek sangat profesional. Mereka segera mengundang beberapa mekanik mesia dan mulai menilai seluruh mesia hitam. Sisa murid Tang Sekte yang sedang mengantri dan menunggu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang bahkan menjual mesia hitam. Selain itu, mesia hitam tampaknya berada dalam kondisi yang sangat sempurna. Meskipun setiap mesia tingkat tinggi disesuaikan sesuai dengan situasi seseorang dan itu tidak cocok untuk orang lain, tetapi jenis manusia bentuk mesia masih memiliki kesamaan. Orang bisa memodifikasinya sedikit untuk penggunaannya sendiri dan itu benar-benar berkali-kali lebih mudah daripada menghasilkan mesia hitam baru. Ini adalah barang bagus yang tidak bisa hanya diukur dengan harga, namun seseorang bahkan menjualnya. Seorang staf senior berjalan di depan Tang Wulin. Apakah kamu benar-benar ingin menjual mesia hitam ini kepada Sekte? Tang Wulin tersenyum paksa dan mengangguk. Ya, aku kekurangan poin kontribusi, kalau tidak aku juga tidak ingin menjualnya. Senior mengangguk. Sayang sekali, kualitas mesia sangat mengesankan dengan sendirinya. Ini juga dipertahankan dalam kondisi yang agak lengkap. Ada tanda pemberontakan kerangka hijau di atasnya sehingga itu harus menjadi piala perangmu dengan benar. Mengesankan, Tang Wulin menjawab, saya tidak layak menerima pujian seperti itu, hanya secara kebetulan. Dapatkah saya tahu berapa banyak poin kontribusi yang nilainya dari mesia ini? Senior berbicara, secara umum, mesia hitam setidaknya bernilai 300.000 poin kontribusi. Mesia bentuk manusia bernilai sedikit lebih. Namun, mesia Anda pada awalnya rusak. Di sisi lain, itu milik Green Skeleton pemberontakan sehingga dilengkapi dengan sistem penghancuran diri. Akan sangat sulit untuk memodifikasi atau menghapus sistem. Biaya melakukannya juga sangat tinggi dan berbahaya. Pada saat yang sama, Anda juga tahu bahwa barang yang dijual di pusat penilaian akan dihitung dengan harga yang dikurangi. Karenanya, kami hanya dapat memberikan 100.000 poin kontribusi untuk mesia hitam.
10% tambahan diberikan karena identitas pejuang kulit putih Anda, sehingga bernilai 100 dan 1000 poin kontribusi. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami berikan kepada Anda. Petik 2. Babak 652, menjual mesia hitam. Tang Wulin merasakan sakit yang membakar setelah mendengar itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan ingin menjual mesia hitam ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang karena dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Tentu saja, mesia ini dimaksudkan untuk pertarungan jarak dekat, tetapi tidak dipersenjatai. Jika kamu dapat menemukan senjatanya, maka kami akan menambah 20.000 poin kontribusi lagi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kami hanya akan pergi dengan harga 110.000 poin kontribusi seperti yang Anda sebutkan. Tang Wulin tidak pernah bisa melepaskan senjatanya. Itu masih berguna baginya. Transaksi itu cukup sederhana. Segera, ada 110.000 poin kontribusi ditambahkan ke kartu sekte Tang Wulin. Ini adalah jumlah poin kontribusi terbesar yang dia kumpulkan sejak dia bergabung dengan Tang Sek. Dengan poin kontribusi yang ada, dia kembali ke pusat pertukaran. Dia membeli root safir yang termurah 10.000 tahun tanpa ragu sedikitpun. Kemudian, dia melanjutkan pencariannya dan menghabiskan lebih dari 50.000 poin kontribusi untuk menukar jenis item roh 10.000 tahun lainnya. Dia masih kekurangan satu item. Itu adalah sebotol darah binatang jiwa berjenis naga tipe 10.000 tahun. Saat ini, poin kontribusi Tang Wulin yang tersisa kurang dari 20.000. Dia merasa sedikit beruntung sehingga dia berharap bahwa darah binatang berjiwa naga tipe 10.000 tahun itu tidak terlalu mahal. Hasil pencarian pertama muncul, satu botol 10.000 tahun 5 elemen darah naga, usia 11.600 tahun, nilai tukar 48.000 poin kontribusi. Ekspresi wajah Tang Wulin menegang. Dia kekurangan 20 lebih dari 1.000 poin kontribusi. Meskipun dia masih memiliki beberapa barang berharga padanya, barang-barang itu tidak untuk dijual. Mayoritas roh yang menempa dan memadukan logam yang dia tempa, dia berikan kepada rekan-rekannya. Yang tersisa kualitasnya lebih rendah. Meskipun dia masih bisa menukarnya dengan beberapa poin kontribusi, itu tidak akan cukup untuk menutupi kekurangannya. Untungnya, dia masih punya waktu. Dia bisa menerima pekerjaan pandai besi untuk mengumpulkan poin kontribusi. Pada tingkat penempaan roh, setiap bagian dari logam penempaan roh terutama yang terbuat dari paduan roh bernilai poin kontribusi yang cukup banyak. Tang Wulin menyimpan 3 item roh yang dia tukarkan, lalu dia menerima beberapa misi lagi sebelum dia naik taksi jiwa untuk kembali ke hotel. Tang Wulin merasa tidak enak karena harus berpisah dengan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah. Oleh karena itu, ia merasakan sakit yang menggeliat dan ketidaknyamanan di hatinya saat kembali. Orang kikir tidak akan tahan dengan rasa kehilangan uang. Mesia hitamku. Tang Wulin menghela nafas. Kalau saja dia punya waktu yang cukup untuk memisahkannya, hanya logam mulia dan susunan inti yang bernilai lebih dari poin kontribusi yang didapatnya. Bagaimanapun, dia berubah pikiran ketika dia menemukan mesia hitam adalah alat yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah perangkat dipicu, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan dihancurkan. Dia merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan hal ini. Itu tidak benar, sebuah suara yang dikenalnya bergema di benak Tang Wulin pada saat ini. Tang Tua. Tang Wulin menutup matanya dan dia bisa melihat Tang Tua di dunia spiritualnya. Dia bisa mengatakan bahwa Old Tang berarti bisnis karena dia merasakan keseriusan dalam suara rohaninya. Wulin, aku bisa merasakan keinginanmu. Namun, itu tidak benar. Segel Raja Naga Emas tidak boleh diabaikan. Itu bagus bahwa kamu mampu melewati percobaan segel lapisan kelima dengan bergantung pada kekuatan tubuhmu. Namun, kamu seharusnya tidak mencari kesuksesan cepat dengan segera mencoba terobosan lain. Ini mungkin merugikanmu, Old Tang berbicara dengan nada serius. Tang Wulin diam. Jelas bahwa Old Tang sudah mengetahui hal ini. Tapi, aku takut bahwa aku tidak bisa mengalahkan lawan tanpa melalui ini. Old Tang, aku sudah dilatih dengan metode kultivasi tubuh sekte. Tubuhku jauh lebih keras dari sebelumnya. Aku seharusnya bisa bertahan proses terobosan lain untuk segel lapisan ke-6. Lihatlah betapa santai saya ketika saya mencapai terobosan ke segel lapisan ke-5. Tang Wulin berusaha yang terbaik untuk terdengar tenang. Itu bukan cara kerjanya. Pertama,
Setiap segel Raja Naga Emas yang membawa bersamamu esensi Raja Naga Emas menempatkan tekanan luar biasa pada tubuhmu. Meskipun itu mampu membawa kekuatanmu, itu akan mengancammu, hidup Anda pada saat yang sama dan membawa Anda selangkah lebih dekat ke kematian. Anda akan membutuhkan lebih banyak akumulasi dan kekuatan yang kuat. Saya harus memberitahu Anda bahwa setelah Anda mencapai terobosan dari 9 lapisan pertama, 9 lapisan terakhir akan menjadi perjalanan ke neraka. Anda harus memperpanjang waktu untuk mencapai terobosan Anda ke 9 lapisan sebanyak yang Anda bisa, jadi Anda akan lebih siap. Bagaimana Anda dapat membalikkan proses dan mempercepat terobosan segel Anda? Ini akan membawa Anda bencana, pasti. Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak. Jadi, kamu mengatakan bahwa akan lebih sulit untuk mencapai terobosan setelah 9 lapisan pertama. Old Tang berbicara lagi. 9 lapisan pertama hanyalah energi sisa Golden Dragon King Bloodline. Itu bukan kekuatan asalnya, sedangkan 9 lapisan terakhir adalah bentuk kekuatan asal yang paling murni. Yang terbaik bagi Anda untuk mencapai budidaya peringkat judul Douluo dasar sebelum Anda mulai menembus ke 9 lapisan yang terakhir. Mungkin kemudian, Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk selamat dari proses itu. Anda hanya di 4 cincin jiwa sekarang dan Anda sudah menembus segel lapisan kelima, sudah sangat cepat. Jika saya tidak tidur nyenyak pada saat itu, saya tidak akan pernah membiarkan Anda untuk menembus segel lapisan kelima begitu cepat. Anda harus membiarkan alam mengambil jalannya dan menunggu sampai segel itu pecah dengan sendirinya ketika tubuh Anda telah mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Mengesampingkan masalah apakah Anda dapat selamat dari lapisan ke-6 sekarang, bahkan jika Anda mampu menahan proses sekarang karena Anda memiliki kekuatan lapisan ke-6. Anda masih perlu menerobos ke lapisan ke-7 dalam waktu 3 tahun dan selesaikan terobosan dari 2 lapisan berikut sebelum usia 25. Singkatnya, Anda harus menyelesaikan 9 terobosan pertama pada usia 25. Kemudian, Anda harus menghadapi cobaan mengerikan yang mengikutinya. Petik 2. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mencapai pangkalan budidaya pangkat judul Douluo pada usia 25? Tang Wulin terdiam. Itu hampir mustahil tanpa keraguan. Sudah luar biasa bagi seorang jenius berbakat seperti Long Yue untuk mencapai 6 cincin jiwa pada usia 20 tahun. Tentu saja, itu melampaui mustahil baginya untuk mencapai 9 cincin jiwa pada usia 25. Kecuali jika dia bergantung pada beberapa harta dunia dari surga dan bumi ini untuk mempercepat prosesnya, fondasinya tidak akan stabil. Ini hanya kompetisi. Apa yang lebih penting, untuk memenangkan kompetisi atau kehilangan hidupmu? Apakah kamu tidak mengerti apa artinya menimbang pentingnya sesuatu? Old Tang berbicara dengan tegas. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, hentikan idenya. Ada baiknya kamu sudah menyiapkan item roh ini sebelumnya. Kamu juga sudah mendapat waktu dari terobosan sebelumnya. Tetap saja, kamu harus mempertahankan kultivasimu saat ini selama 2 hingga 3 tahun lagi sebelum kamu istirahat hingga lapisan ke-6. Dengan cara ini Anda dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Menurut tingkat kultivasi Anda saat ini selain kebangkitan Kaisar Blue Silver, Anda mungkin dapat mencapai peringkat judul Douluo pada usia 30. Dengan demikian, Anda harus tidak menyelesaikan terobosan 9 lapisan pertama sebelum Anda mencapai judul Douluo. Petik 2. Suara Old Tang berakhir. Tang Wulin tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika dia membuka matanya sekali lagi. Dia telah bertahan dari penderitaan mematahkan segel lebih dari sekali atau 2 kali. Ada juga sejumlah konsekuensi negatif jangka panjang dari menerobos dengan paksa. Sepertinya dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia tidak akan menjual mesia hitam jika dia tahu sebelumnya. Kerugian yang luar biasa. Petik 1. Tang Wulin merasa tidak enak ketika kembali ke hotel. Lupakan. Saya akan menggunakan waktu sekarang untuk menyelesaikan lebih banyak misi pandai besi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dan bertobat nanti. Petik 1. Kata-kata Old Tang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Itu membuat Tang Wulin menjatuhkan ide untuk menembus segel lapisan ke-6 dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melanjutkan kultivasinya sekarang. Kompetisi elit master jiwa tingkat tinggi muda kontinental berlanjut hingga tahap akhir. Kolisem itu penuh sesak seperti ikan sarden. Sulit untuk membeli tiket untuk kompetisi. Calo yang menjual tiket meningkat 4 kali lipat dari harga aslinya, tetapi tiket masih menjual seperti kue panas. Bagaimanapun,
Ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 3 tahun sekali di Star Luo Empire. Suasana penuh dengan intensitas. Pertandingan eliminasi berbeda dari pertandingan sebelumnya. Star Luo Coliseum tidak akan melakukan beberapa pertandingan secara bersamaan selama fase eliminasi kompetisi. Hanya ada satu tahap kompetisi yang tersisa di Coliseum, dan itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Bab 653, Bus dari Kerumunan. Diameter panggung kompetisi hanya 1 meter pendek dari 500 meter. Jika ada 2 orang di sana, mereka akan terlihat seperti 2 semut di permukaan meja bundar. Penghalang pelindung raksasa itu tingginya lebih dari 200 meter. Itu memberi perasaan bahwa itu menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan lapangan kompetisi terlihat dari sudut manapun. Layar raksasa yang mengambang di udara menyiarkan rekaman close-up dari beberapa pertandingan. Sebelum babak sistem gugur, ada jeda dalam kompetisi selama 3 hari. Itu semua waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan panggung untuk kompetisi. Semua pertandingan, apakah itu pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, atau tim, akan berlangsung di lokasi ini. Setiap kali kompetisi mencapai babak sistem gugur, itu akan menjadi hal yang populer. Itu juga saat kegembiraan liar. Dari 64 kontestan teratas, 32 kontestan yang akan melanjutkan ke babak berikutnya akan diputuskan hari ini. Setiap kontestan akan menerima hadiah besar, dan setelah setiap putaran, hadiah akan berlipat ganda. Para kontestan yang berhasil mencapai 64 teratas akan menjadi target potensial untuk perekrutan oleh berbagai konsorsium dan klan. Banyak guru jiwa muda ingin berpartisipasi dalam kompetisi sehingga mereka dapat menetapkan nama mereka di antara orang banyak. Kemudian, mereka akan memiliki dasar yang kuat untuk pengembangan masa depan mereka. Untuk dapat berpartisipasi dalam tahap akhir kompetisi, 64 master jiwa ini sudah dianggap sukses. Hanya ada 3 dari Akademi Shrek sedangkan dengan mudah lebih dari 5 dari Akademi Monster. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Monster Academy di mana mereka memiliki paling sedikit peserta di tahap akhir kompetisi solo. Tempat kompetisi dipindahkan ke tempat lain di mana ada ruang yang cukup di dalam Coliseum. Ruang tunggu juga jauh lebih besar. Ruang tunggu yang mewah didirikan di tepi lapangan kompetisi. Di atasnya adalah platform yang merupakan tempat ideal untuk mengamati kompetisi. Kompetisi satu-satu diadakan hari ini. Semua 64 kontestan sedang bersiap-siap di ruang tunggu. Ada 64 sofa mewah dan mahal yang tersusun rapi di ruang tunggu. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia. Staf yang menunggu mengenakan seragam rapi dan terlatih dengan baik. Mereka efisien dalam melayani kebutuhan para kontestan. Staf yang menunggu masih muda, cantik, dan penuh semangat. Setiap dari mereka tersenyum tipis, dan layanan mereka tanpa celah. Mereka yang menunggu di sini adalah generasi muda yang disukai oleh para dewa sendiri. Dalam sejarah kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda, ada banyak contoh roman yang berakhir dengan pernikahan antara pelayan dan kontestan. Bagi para pramusaji ini, itu berarti memiliki mata pencaharian yang lebih baik. Jadi, mereka benar-benar bersemangat tentang pekerjaan dan layanan mereka terhadap para kontestan. Kapten, ini adalah pelayan ke-6 yang bertahan di depanmu. Bagaimana perasaanmu tentang semua ini? Su Xiaoyan mencibir ketika berbicara dengan Tang Wulin. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Dia ditanya, untuk ke-6 kalinya, apakah dia menginginkan buah atau minuman? Sejujurnya, di antara 64 kontestan yang berjenis kelamin laki-laki, tidak ada yang bisa menandingi penampilannya. Muda, tampan, dan kuat. Semua ini adalah atribut kuat untuk menarik perhatian para wanita. Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, jangan khawatirkan dirimu dengan gangguan yang tidak relevan. 5 kontestan dari Monster Academy duduk di sisi yang berlawanan. Dai Yuner saat ini cemberut mengekspresikan ketidaksenangannya. Yuner, ada apa? Dai Yuyan duduk di samping saudara perempuannya untuk bertanya karena khawatir. Dai Yuner mendengus. Aku tidak tahan dengan siapapun yang bermoral. Para pelayan yang melayani di dekat mereka tidak berani menggoda untuk menghormati sang putri. Bagaimanapun, semua orang tahu temperamen sang putri. Selain itu, Dai Yuyan adalah kandidat potensial untuk tahta kaisar. Adapun Long Yue, meskipun kekuatannya mengejutkan, tidak ada yang berani mendekatinya karena aura yang diproyeksikannya. Dengan kepala botak dan tubuh yang penuh kekuatan dan keagungan, sebagian besar wanita menjaga jarak darinya. Dai Yuyan tertawa histeris.
Aku pikir ada masalah dengan pikiranmu. Kenapa kamu tidak memikirkan apa yang akan kamu lakukan jika dia lawanmu di kompetisi? Dai Yuner mengangkat tangan kecilnya. Aku akan memukulnya sampai semua giginya rontok, tentu saja. Hahaha. Long Yue tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Yuner. Brother Matman mendukungmu. Lakukan yang terbaik. Dai Yuner berkata, menurut prosedur kompetisi undian, dia akan bertarung denganku di pertandingan berikutnya jika dia memenangkan pertandingan ini. Tunggu dan lihat, kalian semua, lihat bagaimana aku akan mengalahkannya. Ketika Dai Yuyan melihat bahwa adik perempuannya begitu penuh udara panas, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mengikuti arus kompetisi, jika Tang Wulin muncul sebagai pemenang dalam 2 putaran pertama, lawannya adalah Long Yue di pertandingan ketiga. Namun, Tang Wulin dan Long Yue tidak berada di divisi yang sama. Keduanya hanya akan bertemu di final. Untuk kontestan Monster Academy, tahap akhir sama pentingnya. Mereka berada di bawah tekanan lebih dari para kontestan dari Shrek Academy. Bagaimanapun, ini adalah bintang Luo benua. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari benua Douluo. Bahkan jika seluruh Akademi Shrek kalah, berita tentang itu tidak akan mencapai tanah air mereka. Belum lagi usia mereka 5 tahun lebih muda daripada siswa Monster Academy. Di sisi lain, Monster Academy tidak bisa kalah. Dai Yuyan tidak pernah khawatir menjadi juara. Selama Akademi Shrek yang memasuki semifinal, Monster Academy akan dianggap sebagai pemenang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia ingin menghentikan Tang Wulin dari melanjutkan, tidak peduli apa. Pada saat ini, sosok cahaya turun dari langit ke atas panggung. Ada cahaya yang terpancar dari langit Star Luo Coliseum. Sesosok yang menyertai cahaya turun perlahan. Dia mengenakan pakaian kuning pucat dan tampak anggun dan tenang. Raut wajahnya yang halus dilengkapi dengan senyum tipis. Halo semuanya, namaku Fanger. Saya merasa terhormat menjadi tuan rumah dan komentator tamu untuk tahap akhir kompetisi. Itu adalah Fanger. Pandangan penonton langsung ke arahnya. Untuk beberapa waktu, sorak-sorai yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dasar kompetisi. Dalam kompetisi tahun ini, komentar Fanger yang tajam dan tepat, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, membuatnya semakin populer. Oleh karena itu, panitia memutuskan untuk mempekerjakannya untuk memberikan komentar selama tahap akhir kompetisi. Fanger mendarat di tengah panggung di bawah fokus sinar cahaya. Dia membungkuk dan membungkuk ke arah peron. Karena kita berada di tahap akhir kompetisi, kompetisi akan menjadi sengit dan intens. Lagi pula, satu kesalahan bisa membuat kontestan tersingkir. Hari ini adalah hari pertama dari tahap akhir one-on-one kompetisi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berharap setiap kontestan sukses dalam pertandingan mereka. Secara alami, yang lebih penting adalah menunjukkan keahlian dan kemampuan Anda. Petik 2. Tepuk tangan meriah diikuti. Setelah Fanger membungkuk ke arah peron untuk kedua kalinya, dia berjalan maju perlahan. Di atas panggung, semua lampu sorot bersinar terang. Meskipun saat itu siang hari, lampu sorot membuat panggung bersinar dan menarik perhatian penonton. Ini adalah hari pertama kompetisi solo di mana 64 kontestan teratas berpartisipasi. Akan ada 16 pertandingan hari ini, dan 16 pertandingan lainnya besok. Di antara pertandingan yang diadakan hari ini, Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan tampil. Sedangkan untuk pertandingan Xie, itu akan diadakan besok. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pasangan kontestan pertama untuk pertandingan sistem gugur. Saya percaya semua orang telah mengawasi salah satu dari mereka. Dia berasal dari Douluo Kontinen, asal dari Star Luo Empire. Pada saat yang sama, dia adalah kapten tim dari Shrek Academy yang juga merupakan akademi teratas di Douluo Kontinen. Tang Wulin. Petik 2. Pertandingan pertama babak sistem gugur adalah pertandingan Tang Wulin yang diatur oleh panitia penyelenggara. Shrek Academy telah menarik perhatian para penghuni Star Luo Empire, yang kedua setelah Monster Academy. Sebagai kapten Akademi Shrek dan lawan kuat yang mengalahkan Akademi Monster Sumu dan Hualantang, perhatian yang menarik Tang Wulin, tentu saja, sangat besar. Oleh karena itu, panitia telah menempatkan namanya pada pertandingan pertama babak sistem gugur, sedangkan untuk pertandingan terakhir babak sistem gugur, Long Yue akan tampil. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik kompetisi. Ketika Fanger membuat pengumuman di platform, seluruh Coliseum bergemuruh dengan "Bu". Di tengah cemoohan,
Tang Wulin berdiri dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Pandangan dan perhatian para kontestan dari Monster Academy tertuju padanya. Long Yue tersenyum di wajahnya sementara Dai Yuner menggertakkan giginya karena marah. Dia diketahui menyimpan dendam. Dia tidak bisa melupakan ekspresi wajah Tang Wulin ketika dia menolaknya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan mendidih dengan kebencian. Lalu, siapa yang akan menjadi lawan Tang Wulin? Mari kita sambut salah satu jenius luar biasa dari Royal Star Luo Academy, yang juga dikenal sebagai bintang muda Star Luo, Sima Xian. Dia berusia 20 tahun, bakat luar biasa yang dibina oleh Star Luo Empire. Saat itu, dia juga diterima oleh Monster Academy, tetapi dia memilih untuk tetap bersama Royal Star Luo Academy untuk melanjutkan studinya karena alasan pribadi. Hari ini, dia sudah menyelesaikan studinya. Dia belum dikalahkan dalam kompetisi tahun ini. Pertandingan pertama hari ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar. Petik 2, Bab 654, Sima Xian. Sima Xian, ketika mereka mendengar namanya, bahkan orang-orang dari Monster Academy terkejut. Kebenaran tentang Sima Xian yang tidak bergabung dengan Monster Academy masih bisa diperdebatkan. Orang-orang dari Akademi Monster mempelajari wajah Long Yue. Bahkan Matman Long menunjukkan rasa bersalah. Ternyata setelah Sima Xian lulus ujian masuk untuk Monster Academy, ia melapor ke Monster Academy pada hari ketika istilah itu dimulai. Di Star Luo Empire, prestise yang diadakan Monster Academy mirip dengan Akademi Shrek di Dou Luo kontinen. Bagaimana mungkin ada orang yang akan menolak kesempatan untuk bergabung dengan Monster Academy? Ternyata, ketika Sima Xian tiba dengan gembira di gerbang Monster Academy, dia mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seseorang. Orang ini berdiri di gerbang dan menghalangi jalannya. Lalu, dia mengatakan sesuatu padanya. "Wah, apakah kamu punya uang?" Pria botak itu mengangkat lengannya dan melarang Sima Xian lewat. "Siapa kamu?" Sima Xian dikenal sebagai jenius generasinya. Dia telah berhasil melewati ujian masuk Monster Academy dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. "Siapa aku bukan urusanmu. Kulihat kau berpura-pura bukan dirimu. Beri aku uangmu." Cowok botak itu menggosok jari telunjuk dan jempolnya. "Apakah kamu memiliki keinginan mati? Minggir, kamu membuatku terlambat untuk pendaftaran. Bisakah kamu memikul tanggung jawab itu?" Sima Xian mengangkat alisnya saat dia marah. Pada saat yang sama, ada kekuatan samar dan ancaman yang dilepaskan dari tubuhnya. "Apakah kamu punya uang atau tidak?" tanya si botak. "Aku punya banyak, tetapi apa hubungannya dengan kamu?" Sinar dingin berkedip di mata Sima Xian. 2 menit kemudian, "Kamu benar-benar punya banyak, semuanya milikku sekarang." Pria botak itu memiliki satu kaki di punggung Sima Xian. "Dengan kekuatan kecilmu itu, apa yang kamu lakukan di sini di Monster Academy?" "Kembali, mandi dan tidur siang." Pria botak itu mengambil uangnya, berbalik dan berbaris ke Monster Academy dengan dagunya terangkat. Sima Xian, dengan bibir berdarah, perlahan bangkit. Kemarahan dalam dirinya sudah maksimal. Dia melolong marah, berbalik, dan berlari. Tidak lama kemudian, ia bergabung dengan Royal Star Luo Academy. Ketika dia ingat tentang situasi saat itu, bagaimana Long Yue tidak merasa canggung. Akibatnya, dia dihukum oleh Monster Academy. Jika bukan karena kesukaan Grand Tutor Enchi padanya, dia akan dikeluarkan dari Monster Academy. Ketika semua orang dari Monster Academy mendengar nama Sima Xian, mereka tidak bisa menahan senyum malu ketika mereka melihat Long Yue. Batuk. Selain dari Yuner, aku akan menghancurkan siapapun yang terus menatapku." Long Yue mengayunkan tinjunya. "Hahaha." Para siswa dari Monster Academy tertawa terbahak-bahak. Tang Wulin tidak tahu bahwa lawan di depannya memiliki sejarah seperti itu dengan Long Yue. Saat ini, perhatiannya tertuju pada Sima Xian. Sima Xian tidak tinggi, sekitar 160 cm. Tubuhnya bisa dianggap sedang, dan matanya tidak kecil. Dia hampir bisa menyamai penampilan Tang Wulin kecuali dia agak kurus. Pandangannya terhadap Tang Wulin dipenuhi dengan rasa rindu. Ketika Tang Wulin menatap matanya, dia merasa terguncang. Dia berpikir dalam hati, apa yang diinginkan orang ini? Apa yang Sima Xian inginkan? Apa yang dia pikir sederhana? Saat ini, Star Luo Empire tahu bahwa kapten yang berasal dari Akademi Shrek ini sangat kuat. Banyak orang membandingkannya dengan Long Yue. Di sisi lain, Sima Xian dipukul dan uang sekolahnya dirampok oleh Long Yue.
Sima Xian menganggap itu sebagai episode memalukan dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, dia berhadapan dengan Long Yue 3 kali berturut-turut karena dia ingin menebus dirinya sendiri. Namun, setiap pertemuan ternyata lebih buruk dari sebelumnya karena ia merasa semakin sulit untuk menahan rentetan Long Yue. Dia sedih karena perbedaan kekuatan mereka begitu besar. Dia pikir dia tidak akan bisa mengejarnya selama hidup ini. Setelah itu, dia berusaha keras untuk membuat dirinya kuat saat dia berkultivasi dan menanggung kesulitan. Dia belum bertemu Mat Man Long selama 3 tahun. Dalam kompetisi ini, dia telah mengerahkan seluruh keberanian dan kekuatannya untuk bertemu Long Yue. Di matanya, Tang Wulin adalah batu ujian. Jika dia bisa mengalahkan kapten ini dari Akademi Shrek, maka namanya akan dikenal luas dalam lingkaran Master Jiwa Bintang Luo Empire. Semua orang akan mengenalnya saat itu. Lalu, dia bisa setara dengan Long Yue. Setelah dia mendapatkan hasil undian gambar, dia dengan bersemangat menantikan pertempuran ini. Sekarang, dia dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana benar-benar menekan Tang Wulin dan memenangkan pertandingan ini dengan tegas. Atas dasar kompetisi, wasit yang memimpin tidak mengumumkan peraturan apapun. Dia hanya mengamati kedua pihak dan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Di peron, Venger meluruskan punggungnya. Ini dia, semuanya. Pertandingan secara resmi telah dimulai. Mari kita saksikan pertempuran para pembangkit tenaga listrik ini dan lihat siapa yang akan muncul dengan kemenangan. Sima Xian, kontestan, telah membuat langkah pertama. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Seperti yang diharapkan, siswa yang paling menonjol dari Royal Star Luo Academy memiliki 5 cincin jiwa ungu. Disposisi cincin jiwa ini setara dengan siswa yang luar biasa dari Monster Academy. Jiwa bela diri kontestan Sima Xian sangat kuat dan namanya adalah Bulon Dragon. Legenda mengatakan bahwa ini adalah eksistensi yang lahir dari persatuan antara naga sejati dan sejenis makhluk jiwa langka yang dikenal sebagai Takin, yang memiliki kekuatan naga raksasa dan ketangkasan Takin. Bukan lagi jiwa bela diri di tanah kategori naga. Sebaliknya, itu adalah eksistensi yang memiliki setengah garis keturunan naga sejati. Petik 2. Orang-orang di ruang tunggu juga bisa mendengarkan komentar. Ketika mereka mendengar perkenalan Fanger, Xie dan Yuanen Yehui keduanya tersenyum mengejek. Bulon Dragon, semudah memakan kue, Tang Wulin tidak bergerak dari tempat awalnya. Panggung dengan diameter 500 meter benar-benar luas. Dengan dimulainya pertandingan, Sima Xian berlari liar saat dia menuju Tang Wulin. Jiwa pertama dan kedua berdering di tubuh Sima Xian bersinar berturut-turut. Tubuhnya yang kurus membesar terus-menerus selama dashboardnya yang liar. Kakinya tumbuh lebih keras dan lebih kuat, dan tubuhnya menjadi lebih besar. Sebuah ekor panjang ditarik di belakangnya dan 2 tanduk banteng besar tumbuh dari bagian atas kepalanya. Bulon Dragon, itu benar-benar kuat. Garis keturunan naga sejati yang dia miliki berasal dari naga sejati yang merupakan salah satu dari 9 raja naga yang berspesialisasi dalam kekuasaan. Garis keturunannya memiliki kualitas pelestarian yang kuat. Faktanya, jiwa bela diri Sima Xian, Bulon Dragon masih memiliki perbedaan dengan Dragon Bulon asli. Ini karena dia hanya memiliki jiwa bela diri, tidak seperti Tang Wulin, Sumu, atau Long Yue yang memiliki kekuatan dari garis keturunan masing-masing. Long Yue kuat karena tidak hanya jiwa bela dirinya Raja Naga Gunung, tetapi ia juga memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya adalah. Sementara Sima Xian berlari dengan liar, dia menundukkan kepalanya dan tubuhnya melepaskan aura yang mengerikan. Di samping dashboardnya yang liar, lingkaran-lingkaran cahaya kuning memancar terus-menerus dari bawah kakinya. Kontrol gravitasi. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Dengan peningkatan kekuatan seseorang, besarnya gaya gravitasi yang dapat dikendalikan seseorang juga akan meningkat. Sima Xian dengan basis budidaya 5 cincinnya dapat meningkatkan gaya gravitasi 5 kali sementara dia sendiri tetap tidak terpengaruh oleh gravitasi. Meskipun Tang Wulin tidak bisa mendengar penjelasan Fanger, dia dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Ketika jiwa bela diri Sima Xian dilepaskan, dia merasakan gelombang aura naga. Alisnya terangkat sedikit. Dia berdiri dengan sikap teguh dan menunggu tuduhan Sima Xian. Sima Xian berlari dengan kecepatan menyilaukan. Tungkai bawahnya yang tebal mendorongnya ke depan. Dia menundukkan kepalanya dan sepasang tanduk bantengnya berkedip dengan sinar dingin yang menakutkan.
Lingkaran pengendalian gravitasinya terus-menerus memperkuat diri mereka sendiri saat mereka mengirim gelombang yang beriak keluar. Ketika dia kurang dari 100 meter dari Tangulin, efek kontrol gravitasi dapat dirasakan di bawah kaki Tangulin. Mata Tangulin menyala pada saat ini. Cahaya keemasan yang cemerlang menarik perhatian massa. Pada saat yang sama, ketika cahaya keemasan bersinar, lapisan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dua lingkaran cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa pertamanya bersinar, yaitu tubuh naga emas. Sepasang Golden Dragon Claws tergantung dari sisi tubuhnya. Dia melihat ke arah Sima Xian. Ada rasa dingin di matanya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Sima Xian juga menyala. Meskipun dia sangat ingin mengalahkan Tangulin, dia tidak meremehkan lawannya. Dia melepaskan cincin jiwa ketiganya. Jiwa bela diri Bullon Dragon memberinya lapisan timbangan yang indah. Bab 655, Penindasan Absolut. Itu adalah sisik merah kecoklatan. Setiap skala memiliki bentuk yang menyerupai segi 6. Satu-satunya perbedaan antara timbangannya dan Tangulin adalah timbangannya rata, dan tidak ada tepian yang menonjol. Dengan penutup sisik, auranya berubah lagi. Ukuran tubuhnya meningkat dengan kombinasi tubuh dan panjang ekornya yang melebihi 5 meter. Kecepatannya secepat kereta jiwa dalam kesibukan gila. Ada serangkaian serangan kombinasi yang direncanakan. Jiwa bela diri Bullon Dragon adalah sistem serangan. Dengan tambahan kontrol gravitasi dan kecepatannya yang luar biasa, Sima Xian memiliki banyak cara untuk bertarung. Dia hampir mendekati Tangulin. Aura dominannya membuat ruang di seluruh panggung tampak seperti menekan Tangulin. Itu tampak seperti tabrakan langsung, tetapi dalam kenyataannya, udara yang diaduk oleh dashboard liar itu menekan ke dalam dan membatasi gerakan Tangulin. Sima Xian yang dengan liar berlari ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan juga menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya bisa mengubah arah dalam area kecil secara instan. Karenanya, akan sangat sulit bagi Tangulin untuk menghindari serangannya. Bahkan jika Tangulin berhasil menghindari serangan Sima Xian, dia masih akan ditekan oleh aura Sima Xian. Dalam pertempuran antara kekuatan besar, begitu aura seseorang ditekan oleh lawan, akan sulit bagi orang itu untuk mengubah gelombang dalam pertempuran. Senyum tipis muncul di wajah Tangulin. Dia tidak menghindar. Ketika dia melihat bahwa tubuh yang tebal dari Dragon Bullon hampir menghampirinya, dia melangkah maju untuk menghadapi Sima Xian. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, dan raungan naga yang dalam bangkit dari tubuhnya. Raungan itu menyerupai suara bumi yang bangkit ketika naga tanah membalik tubuhnya. Sebuah cahaya keemasan terang muncul dari kaki kanannya. Di tengah raungan naga, dia menginjak lantai dengan keras. Waktunya Tangulin sempurna. Meskipun sulit untuk menghindari Sima Xian, juga akan sulit bagi Sima Xian untuk memperlambat atau berhenti dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, ketika Tangulin menginjak lantai dengan kaki kanannya, Sima Xian telah memasuki batas sinar cahaya keemasan. Ledakan. Tahap kompetisi bergetar hebat. 8 naga kecil muncul di tempat Tangulin diinjak. Semua 8 naga kecil mengangkat kepala mereka dan tubuh emas cemerlang mereka melesat ke atas. Ada aura yang kuat dan arogan dari keberadaan yang superior. Mendengar suara raungan naga, tiba-tiba kekuatan kompresi udara yang mendominasi di sekitarnya melemah. The Bullon Dragon telah dibebankan ke batas sinar keemasan Tangulin. Pada saat itu, Sima Xian merasakan esensi darah yang kuat di dalam tubuhnya dan kekuatan jiwanya yang kaya kehilangan efeknya secara tiba-tiba. Getaran yang berasal dari kedalaman jiwanya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya secara instan. Esensi darah di dalam tubuhnya tampak membeku. Dia sudah melepaskan maksimumnya. Selama situasi seperti itu akan menjadi bencana. Sebuah kekuatan besar bangkit dari bawah, tetapi timbangan di tubuh Bullon Dragon telah menyusut. Apa yang dilihat penonton adalah tubuh besar yang menekan maju dengan gigih tiba-tiba akan berhenti saat memasuki cincin cahaya emas. Dampak visual antara gerakan dan berhenti mendadak itu terlalu besar. Ada kejutan terdaftar di wajah semua orang. Kemudian, mereka melihat tubuh kolosal Sima Xian dibuang ke atas ke langit. Dia ditembak oleh 8 naga emas kecil. Lengkungan petir keemasan berputar di sekitar tubuhnya dan berkedip dengan cahaya yang kuat. Apa ini? Mengapa keterampilan jiwa Sima Xian terlihat seperti itu terputus? Dan apa yang ditampilkan Tangulin tidak tampak seperti keterampilan jiwa. Itu lebih mirip kemampuan keterampilan asli. Ketika Sima Xian secara bersamaan melepaskan 3 keterampilan jiwa di bawah serangan berkecepatan tinggi seperti itu,
bagaimana mungkin kemampuan jiwanya terganggu secara bersamaan. Dia bahkan dikendalikan oleh kekuatan. Ya dewa, baginya, ini pastilah bencana. Petik 2. Suara komentar Venger seperti kembang api. Dia berbicara sangat cepat dan sulit mengendalikan emosinya. Nada ketidakpercayaannya dengan jelas mengungkapkan bahwa dia merasa sulit untuk memahami pemandangan yang terbentang di depannya. Di ruang tunggu, senyum yang ada di wajah Long Yue tiba-tiba menghilang. Dia duduk tegak dan menatap panggung. Beberapa tahun yang lalu, dia memukuli Sima Xian. Dia akrab dengan kemampuan Sima Xian. Meskipun ada kesenjangan besar antara kemampuan mereka, di antara rekan-rekannya, Soul Masters, dia dihormati. Dia tidak memiliki pengasuhan Monster Academy yang mungkin membatasi pengembangan kemampuannya. Meskipun begitu, dia sebanding dengan 8 Raja Surgawi. Tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat keterampilan mereka. Kontrol paksa, itu paling pas untuk menggambarkan adegan di atas panggung. Sebuah sistem serangan Battle Soul Master telah dikontrol secara paksa ketika dia bertemu lawannya. Ini terjadi selama pertarungan dengan lawan yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian, mereka melihat Tang Wulin melompat ke udara. Naga emas mengguncang bumi. Dia menginjak kakinya di lantai. Seolah-olah dia meramalkan apa yang akan terjadi. Jadi, ketika Sima Xian melonjak ke langit, Tang Wulin mengikutinya. Kontrol gravitasi Sima Xian yang telah dilepaskannya secara paksa dinegasi oleh injakan naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin merentangkan kedua lengannya dan sepasang cakar naga emas memanjang di kedua sisi tubuhnya. Dia menyerupai elang yang agung membentangkan sayapnya. Sementara itu, tubuh Sima Xian lumpuh total. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, dan esensi darah dalam dirinya melonjak. Tabrakan yang kejam membuatnya merasa seolah-olah isi perutnya terbakar. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dari kejadian yang tidak terduga tadi. Tapi, yang bisa dia lakukan adalah meringkuk tubuhnya sebanyak yang dia bisa dan melepaskan kekuatan jiwanya ke sekelilingnya. Langkah selanjutnya harus menunggu sampai ia menangkal serangan Tang Wulin. Cakar naga emas mengepal. Dia tidak menggunakan cakar tajam untuk memotong lawannya. Sebaliknya, dia memukul ke bawah dengan kedua tinju. Ketika lengan Tang Wulin terayun ke belakang dari atas kepala dan tubuhnya membentuk busur, raungan naga yang dalam di tubuhnya berubah menjadi kuat. Seolah naga raksasa itu terbangun. Ledakan, banyak penonton bereaksi dengan memejamkan mata. Sima Xian yang telah dipukul dengan berani menyerupai spiral saat dia jatuh ke atas panggung. Bersama-sama, naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengejutkan surga membentuk kombinasi kekuatan tak tergoyahkan. Ketika ia jatuh mendarat di panggung, seluruh panggung mengeluarkan suara yang menghancurkan yang mengejutkan semua orang. Kawah besar dan dalam muncul di tengah panggung kompetisi. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya memancar dengan cepat ke segala arah dari kawah. Tubuh Tang Wulin melintas dan dia tiba-tiba mengubah arahnya di udara. Dia jatuh ke tanah dengan kedua kaki dan membuat gedebuk saat mendarat. Di bawah sinar matahari, sisik-sisik di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang menarik perhatian. Sepasang Golden Dragon Claws berkedip dengan sinar yang tidak menyenangkan. Seluruh Koliseum menjadi sangat sunyi. Dalam penilaian mereka, dia bukan lagi manusia. Dia bisa dibilang binatang buas dalam bentuk manusia. Sima Xian, dalam beberapa saat setelah perkenalan, yang telah dikenal sebagai jenius paling terkemuka dari Royal Star Luo Academy telah kehilangan pertarungannya. Staf medis segera naik ke atas panggung. Di peron, rahang Fanger terjatuh. Dia yakin bahwa jika Tang Wulin ingin membunuh Sima Xian sekarang, dia hanya harus menggunakan sepasang cakar naga. Dia kemungkinan besar akan merobek-robek Sima Xian. Kekuatan macam apa ini? Dia menghadapi Raja Roh 5 Cincin. Langkah pembukaan Sima Xian tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan lawannya. Namun, dengan satu serangan, Tang Wulin telah mengakhiri pertandingan. Di bawah keadaan ini, Sima Xian bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan baju tempurnya. Di ranah Soul Masters, keberadaan armor tempur jelas merupakan perwujudan kekuatan yang paling kuat. Untuk Soul Masters dengan peringkat yang sama, kepemilikan armor perang atau non-kepemilikannya akan diterjemahkan menjadi perbedaan kekuatan yang terpisah dari liga. Sejak Tang Wulin bergabung dengan kompetisi tahun ini, ia tampaknya telah sepenuhnya membatalkan aturan tunggal ini.
Setiap armor perang sepertinya kehilangan artinya di hadapannya karena tidak ada satupun master armor pertempuran yang bisa melepaskan kekuatan armor perang secara efektif dalam pertempuran dengannya. Selama pertandingan 1 lawan 1, lawannya berhasil mengenakan armor tempurnya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan tunggal. Jadi, akhiri pertandingan, lalu ada baju perang Hua Lantang. Dia bahkan tidak berhasil mengenakan baju perangnya. Saat ini, Sima Xian dalam kondisi yang lebih buruk. Dia bahkan tidak berhasil melepaskan baju perangnya. Pertandingan yang diikuti Tang Wulin berakhir dengan cepat. Juga, pertandingan berikutnya lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Awalnya, banyak di antara penonton Star Luo Empire telah mengejeknya karena tidak berpartisipasi dalam pertandingan melawan Dai Yuyan. Saat ini, semua orang diam seperti mouse. Apakah benar-benar manusia yang berdiri di panggung kompetisi? Apakah dia bukan binatang buas? Hasil pertandingan telah diputuskan. Wasit mengumumkan kemenangan Tang Wulin. Bab 656, diam. Dia menarik kembali cakar naga emas beserta sisiknya. Dia kembali menjadi anak lelaki jangkung dan tampan yang penuh semangat muda. Tang Wulin tiba-tiba berbalik menghadap kerumunan dan meletakkan jari telunjuk ke bibirnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah selesai membuat tanda kecil ini, dia turun dari panggung. Aku tidak peduli apakah kalian semua menghina saya, menegur saya, atau meremehkan saya. Faktanya adalah kalian semua harus tutup mulut. Petik 1. Inilah yang ingin dia sampaikan dengan gerakannya yang sederhana. Detik berikutnya, berdiri penonton jatuh kegempar. Dia terlalu sombong. Itu terlalu banyak. Ini adalah kekaisaran Luo Star. Bintangi kota Luo. Orang luar meminta keberanian untuk memprovokasi seluruh hadirin yang hadir di dalam Koliseum. Ketika Tang Wulin muncul, dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dia dicemooh oleh semua orang. Mereka mengira bahwa pemuda ini akhirnya mengetahui tempatnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan situasi untuk membalas mereka. Di peron, Kaisar Bintang Luo, Dai Tianling, jelas-jelas sedang tidak senang. Ekspresinya sedikit tertunduk. Grand Tutor Enci tidak hadir pada hari ini. Orang-orang yang duduk di sampingnya adalah siapa yang dari ranah penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Salah satu tetua mendengus. Sungguh pemuda yang sombong. Apakah dia sombong? Persis seperti yang diharapkan Tang Wulin. Jika ini di benua Dou Luo, apa yang akan dia lakukan? Dia adalah orang asing di negeri asing di mana setiap orang berada di pihak lawannya. Semua orang menentang mereka, tetapi dia tidak pernah membalas dengan kata-kata. Itu karena dia tahu bahwa kata-kata itu lemah dan lemah. Dia hanya bisa memberikan respons tegas dengan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sebagai anggota korps diplomatik, tindakannya jelas tidak kohesif dengan misi mereka. Namun demikian, semua yang ada di ruangan yang dipesan, termasuk Penatua Kai dan pemimpin korps, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun protes atas apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Itu karena manuvernya yang tampaknya tidak tepat telah memenangkan kemuliaan bagi Dou Luo kontinen. Dia berjalan santai kembali ke ruang tunggu. Tang Wulin memalingkan telinganya ke aliran pelecehan yang tak ada habisnya, mengenakan sedikit senyum sepanjang waktu. Dia berada di posisi 32. Sebelum dia duduk kembali di kursinya sendiri, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Yue, dengan alisnya sedikit terangkat. Long Yue juga menatapnya. Dia menahan senyum di ujung bibirnya. Dia mengangkat ibu jari ke arahnya, lalu perlahan-lahan dia menurunkan tangannya ke bawah hingga menunjuk ke tanah. Tang Wulin menyeringai dan menunjukkan deretan gigi putihnya. Dia kembali ke tempat duduknya. Bos, anak muda ini terlalu sombong. Namun, mengapa orang Sima Xian itu begitu lemah? Seorang pria muda yang duduk di sebelah Long Yue tidak bisa tidak bertanya dengan nada marah. Long Yue tersenyum datar. Ada rahasia tentang Tang Wulin ini. Dia pasti memiliki teknik tersembunyi yang hanya dia gunakan untuk melawan Sima Xian, kemungkinan besar kekuatan garis keturunannya. Namun, ada satu hal yang dia tidak lakukan salah. Jangan pernah sesumbar tentang apapun itulah yang Anda lakukan. Perlihatkan kepada orang-orang dengan kekuatan Anda bahwa Anda benar. Petik 2. Dai Yuner saat ini melihat ke arah Tang Wulin dengan kepala curiga. Di babak selanjutnya, dia akan menjadi lawannya. Bisakah dia benar-benar mengalahkannya? Mereka berdua di 4 cincin, tetapi dia sangat kuat. Semakin dia tahu tentang Tang Wulin, semakin dia akan secara tidak sadar tertarik padanya, yang berarti dia akan memperhatikannya secara tidak sadar.
Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki orang ini dari Akademi Shrek? Keingintahuan adalah sesuatu yang dimiliki orang seusianya. Selain itu, putri ini lebih ingin tahu dari siapapun. Dai Yuyan menyentuh adiknya. Berhentilah menatap. Kamu menghadapi dia berikutnya. Ini bukan tugas yang mudah. Sebaiknya kamu bersiap-siap. Jangan lengah. Lepaskan semua kekuatanmu segera setelah pertandingan dimulai. Kamu harus bertarung dengan yang paling kamu serangan kuat untuk memenangkan pertandingan dalam satu gerakan. Petik 2. Ya, aku tahu itu. Jangan khawatir, aku akan mengalahkannya. Dai Yuner mengangkat tangan kecilnya. Dai Yuyan tersenyum tipis. Adik perempuannya memiliki lebih banyak bakat daripada dirinya sendiri. Selain itu, kekuatan kasar praktis tidak ada gunanya melawannya. Karena kerusakan yang terjadi pada alasan kompetisi, kontes tidak punya pilihan selain berhenti sementara. Namun, komentar Fanger berlanjut. Semuanya, tolong tenang. Setelah pemeriksaan medis, kontestan Simasian tidak terlalu terluka parah. Dia hanya tidak sadar untuk sementara waktu. Terus terang, pertandingan ini telah membuatku sedikit kehilangan. Kontestan Simasian memiliki awal yang fantastis dan berdampak dari saat dia naik ke panggung. Kemenangan akan sulit untuk dicapai dalam rentang waktu yang singkat bahkan untuk pejuang yang jauh lebih kuat. Terlebih lagi, masih ada perbedaan besar antara kekuatan jiwa kontestan Tang Wulin dan Simasian kontestan. Saya telah mencari analisis rinci dari beberapa veteran dari ranah penguasa jiwa. Dalam pengalaman mereka, selama pertandingan hanya sekarang, Tang Wulin pasti menggunakan beberapa kemampuan yang tidak terlihat untuk menekan Simasian. Saya mengundang semua orang untuk melihat layar lebar. Petik 2. Layar memutar ulang pertandingan. Pemutaran melambat ketika mencapai titik di mana Simasian sangat dekat dengan Tang Wulin. Perhatikan baik-baik, semua orang. Selama proses serangan maju kontestan Simasian, gravitational control-nya terus menyebar keluar dan itu telah mempengaruhi kontestan Tang Wulin sejak awal. Namun, ketika raungan naga datang dari tubuh Tang Wulin, lingkaran kontrol gravitasi jelas terlihat. Dengan kata lain, raungan naga yang dilepaskan oleh Tang Wulin telah sangat mengganggu serangan itu. Pada saat yang sama, sosoknya tidak lagi stabil. Keseimbangannya begitu tidak stabil sehingga ia berlari ke manifestasi keterampilan jiwa Tang Wulin dan terlempar ke arah langit. Petik 2. Saya pikir, dalam proses ini, Simasian tidak berada di bawah kendali apapun setelah dia terlempar ke atas. Saya percaya dia, pada kenyataannya, sudah dikendalikan oleh beberapa kemampuan khusus dari kontestan Tang Wulin sebelum dia ditembak ke angkasa, itu terjadi sesudahnya. Saya ingin tahu seperti apa kemampuan yang digunakan Tang Wulin sekarang. Mungkinkah suara itu semacam gelombang sonik? Saya khawatir kita hanya bisa terus mengamati pertandingan berikut dan semoga mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimanapun, tanpa keraguan, kapten yang berasal dari Akademi Shrek ini memiliki kekuatan luar biasa. Petik 2. Komentar Fanger cukup adil dan seimbang. Dia tidak terlalu bias. Dia bahkan menghindari berbicara tentang gerakan provokatif terakhir Tang Wulin. Yang sedang berkata, analisis yang akurat pasti akan berguna bagi lawan Tang Wulin di masa depan. Saat dia duduk di ruang tunggu, Tang Wulin memejamkan mata dan tampaknya benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Aliran penyalahgunaan di luar tampaknya agak berkurang. Bagaimanapun, mengutuk seseorang adalah urusan yang melelahkan. Setelah beberapa perbaikan cepat, pertandingan kedua dimulai 30 menit kemudian. Meskipun pertandingan pertama telah berakhir dalam waktu singkat, itu membuat penonton cukup terguncang. Begitu besar dampaknya sehingga orang banyak tidak mendapatkan kembali ketenangan mereka selama pertandingan kedua. Mengingat itu, penonton jelas tidak begitu bersemangat selama pertarungan kedua. Bahkan komentar Fanger jauh lebih pendek daripada pertempuran pertama. Pertandingan kedua berakhir setelah 10 menit, dengan pemenangnya adalah seorang pria muda dengan basis budidaya 4 cincin. Mereka yang mampu masuk peringkat 64 teratas adalah pemuda-pemuda luar biasa dari generasi baru. Di antara mereka, setidaknya setengah dari mereka telah mencapai basis budidaya Raja Roh 5 cincin. Adapun para kontestan dengan basis budidaya 4 cincin, sebagian besar memiliki keterampilan rahasia mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk maju sejauh ini ke kompetisi. Pertandingan-pertandingan berikut juga telah membuktikan poin ini. Dalam salah satu pertandingan, seorang guru jiwa berdering 4 mengikuti jejak Tang Wulin saat ia mengalahkan lawan yang kuat meskipun memiliki kekuatan yang lebih sedikit.
Dia mengalahkan seorang ahli di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Tentu saja, Raja Jiwa ini tidak memiliki baju perang. Ada pertandingan lain yang sangat aneh. Kontestan telah menggunakan mesia ungu. Dengan keterampilan operasi mesia yang dikenalnya, ia akhirnya mengalahkan lawannya. Secara umum, dengan basis budidaya di peringkat 4 atau 5 cincin, adalah mungkin bagi seseorang untuk melepaskan kekuatan terbesar dari suatu mesia. Bahkan jika seseorang memiliki sumber daya untuk mendapatkan mesia hitam, jika basis budidaya seseorang tidak mencukupi, kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh mesia hitam akan terbatas. Maka, itu tidak akan sepraktis mesia ungu. Pertandingan ketujuh, kontestan Yuanen Yehui dari Shrek Academy versus kontestan Teng Teng dari Monster Academy. Aku mengundang kedua kontestan untuk naik ke panggung. Tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi pertandingan yang harus dilihat. Pada saat yang sama, itu juga satu lagi tabrakan antara Shrek Academy dan Monster Academy. Saya harap kedua kontestan dapat memberi kita pertempuran yang menarik. Petik 2. Fanger dengan cepat menjadi bersemangat sekali lagi. Dia menunggu kedua kontestan untuk mencapai panggung. Yuanen Yehui berdiri. Dia selalu mengenakan pakaian pria. Sama seperti ketika Tang Wulin pertama kali melihatnya, dia seperti biasa. Di antara kelompok dari Shrek Academy, dia adalah orang yang biasanya tidak menarik perhatian. Yuanen, hati-hati. Ketika Yuanen Yehui lewat, Xie menarik lengan bajunya dan mengingatkannya dengan lembut. Yuanen memelototinya. Pergi. Petik 2. Xie menarik tangannya pada saat itu, malu. Yuanen Yehui berjalan cepat keluar dari ruang tunggu dan naik ke panggung kompetisi. Teng Teng adalah pria muda yang telah berbicara dengan Long Yue beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia sudah lama menantikan pertandingan ini. Bab 657, Yuanen berjuang Raja Bayangan. Persaingan antara Monster Academy dan Shrek Academy telah berlangsung selama beberapa pertandingan. Mereka tidak ragu bahwa Long Yue adalah pembangkit tenaga listrik teratas dalam kompetisi tahun ini, dan dia pasti akan menjadi juara. Namun, sebagai salah satu dari Eight Heavenly Kings, 7 rekannya yang lain belum merasakan kemenangan bertarung dengan siswa Shrek Academy. Mereka merasa kehilangan semangat. Akhirnya, dia dicocokkan dengan seorang kontestan dari Shrek Academy. Dia ingin membuktikan kepada para penghuni Star Luo Empire bahwa itu tidak selalu tentang Long Yue di Monster Academy. Ada orang lain yang mampu juga. Kontestan Teng Teng, berasal dari Monster Academy. Julukan, Shadow King, seorang master sistem pertarungan jiwa agility. Fanger hanya memberikan pengantar sederhana tentang Teng Teng karena dia tidak menyebutkan apa peringkat jiwanya atau jiwa bela diri itu. Bagaimanapun, pertarungan belum dimulai. Masih ada kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan para kontestan. Yuanen Yehui menunggu dengan tenang. Dia hampir tidak menarik, jadi ketika Teng Teng menatapnya, dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Menang melawan lawan seperti itu tampaknya tidak akan mengharuskannya untuk menampilkan kekuatannya. Karena dia tahu siapa lawannya sebelum undian diambil, dia telah menonton beberapa pertandingan Yuanen Yehui. Di pertandingan sebelumnya, Yuanen Yehui selalu menggunakan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Penguasa jiwa yang terlihat kurus ini secara mengejutkan adalah tipe kekuatan yang mengejutkan. Jadi bagaimana jika sistem kelincahan ditahan oleh sistem serangan? Teng Teng percaya bahwa dengan kelincahannya, segalanya tidak signifikan. Biarkan pertandingan dimulai. Dengan pengumuman wasit, penonton duduk tegak memberikan perhatian penuh pada pertandingan. Bahkan jika Royal Star Luo Academy kalah, tidak mungkin Monster Academy akan kalah dari Shrek Academy. Monster Academy harus memenangkan pertandingan ini. Para penonton telah mengabaikan perbedaan usia antara dua wakil dari akademi masing-masing. Mereka hanya berharap untuk satu hal, kemenangan. Dia mengambil langkah ke depan dan 5 cincin jiwa bangkit dari bawah kaki Teng Teng. 5 cincin jiwanya yang ungu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tubuhnya bergoyang dan cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkedip-kedip. Lalu, ada 3 orang di mana dia berdiri. Klon bayangan. 3 Teng Teng melangkah maju bersamaan. Kecepatan mereka sangat cepat. Ketika mereka berlari ke depan, gambar-gambar mengikuti di belakang mereka. Dalam sekejap mata, mereka berada 100 meter jauhnya. Secara bersamaan, ketiganya meluncurkan serangan mereka pada Yuanen Yehui dari 3 arah yang berbeda. Pada saat yang sama, 4 cincin ungu naik dari bawah kaki Yuanen Yehui. Cincin jiwa pertama dan ketiga melintas bersama.
Tubuhnya bengkak. Itu adalah Diamond Titan. Tubuhnya menggelembung cepat. Itu membengkak begitu banyak sehingga pakaiannya sobek kecuali untuk triko yang sangat elastis menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Pada saat ia mengambil untuk berubah, Teng Teng sudah berada di dekatnya. Ketiga tokoh itu berkedip-kedip secara bergantian dan maju ke depan di Yuanen Yehui. Serangkaian gambar tersebut membentuk segitiga di sekitar Yuanen Yehui. Gambar-gambar sesudahnya terhubung satu sama lain. Pada titik tertentu, bahkan klon bayangan Teng Teng nyaris tidak terlihat. Tidak diragukan lagi, itu bukan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan peringkat tinggi dari sistem kelincahan. Itu terwujud setelah kecepatan master jiwa mencapai batas tertentu. Teng Teng memegang belati yang hitam pekat di masing-masing tangan. Itu bukan jiwa bela dirinya, tetapi alat jiwanya. Dalam kompetisi tunggal, semua jenis peralatan diizinkan. Jika armor perang diizinkan, tentu saja, alat jiwa juga diizinkan. Jiwa bela dirinya terkait dengan julukannya yang merupakan Raja Bayangan, oleh karena itu, jiwa bela dirinya adalah bayangannya. Itu sebabnya klon bayangannya berbeda dari yang lain. Klon bayangan Xie secara paksa dipisahkan dari tubuhnya oleh gerakan kecepatan tinggi. Namun, mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Di sisi lain, klon bayangan Teng Teng dibentuk melalui jiwa bela dirinya. Meskipun mereka klon, mereka identik dengan yang asli di setiap aspek. Klon adalah jiwa bela dirinya. Selama pertempuran, klon ini lebih tangguh daripada klon yang dibentuk oleh gerakan tubuh berkecepatan tinggi. Keterampilan yang dia gunakan saat ini disebut Shadow Connection. Hal yang paling penting bagi seorang master sistem kelincahan jiwa adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan tahu di mana seseorang benar-benar berada. Dalam skenario seperti itu, para penonton sangat gembira menyaksikan penampilan keterampilan para peserta yang memukau. Saat ini, kontestan Monster Academy, Teng Teng menampilkan keterampilan tingkat tinggi dari seorang master sistem kelincahan jiwa. Dengan gerakannya sendiri yang berkecepatan sangat tinggi ditambah dengan efek dari klon bayangannya, ia membentuk banyak tumpang tindih dirinya. Ini membuatnya sulit bagi lawannya untuk menentukan lokasi tepatnya. Pada saat yang sama, ia dapat mengeksploitasi kelemahan lawannya. Begitu ada kesempatan, ia tidak akan ragu untuk memberikan pukulan yang keras kepada lawannya. Petik 2. Kemampuan kontestan Yuanen Yehui mengejutkan. Jiwa bela diri seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Itu pasti kera raksasa Titan. Kera raksasa Titan adalah tuan di hutan. Ini adalah jiwa bela diri kelas atas. Terhadap serangan klon kontestan Teng Teng kontestan, bagaimana kontestan Yuanen Yehui akan melawan? Petik 2. Komentar Venger bersemangat. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik biasanya tidak butuh waktu lama. Setelah sebuah keuntungan ditetapkan, memang akan sulit bagi lawan lainnya untuk mengubah gelombang pertempuran. Tabrakan pertama antara dua pesaing biasanya merupakan teknik eksplorasi untuk menyelidiki lawan. Langkah mereka selanjutnya akan menjadi sangat penting bagi kedua pesaing. Dengung keras bergetar di udara sekitarnya, dan sepertinya seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Situasi di atas panggung berubah tiba-tiba. Terhadap cloning bayangan Teng Teng, Yuanen Yehui telah mengambil tindakan balasan pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia tidak bereaksi seperti kebanyakan lawan yang akan terpesona oleh sosok yang bergerak dengan kecepatan tinggi ketika mereka dihadapkan pada situasi seperti itu. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana. Kemudian, dia melangkah maju dengan mata terfokus. Dia membuat lunge, secara bersamaan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dia telah menarik tinjunya di pinggangnya, lalu melepaskan pukulan di depannya. Dengan itu, cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar terang. Itu adalah sumber gebrakan yang menggelegar. Saat dia melakukan sepak terjang, Teng Teng telah membuat serangan balasannya. Di tengah sosok berputar cepat itu, dua dari mereka tiba-tiba melompat dari belakang Yuanen Yehui. Belati hitam pekat menusuk lurus ke sisi tubuhnya. Untuk seseorang dalam posisi berdiri, akan mudah bagi orang tersebut untuk menghindari serangan. Namun, jika orang tersebut melakukan lunge, menghindari serangan akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, Teng Teng mengambil kesempatan ini dan meluncurkan serangan baliknya tanpa ragu-ragu. Di antara 8 Raja Surgawi, dia terkenal karena kemampuannya untuk merebut peluang, dan ketegasannya adalah kebajikan terbesarnya. Yuanen Yehui tidak punya cara melakukan soal wajah saat dia melakukan lunge. Namun,
sepertinya dia tidak memiliki firasat tentang serangan menyelinap di belakang punggungnya. Apakah hasil pertempuran sudah diputuskan? Apakah ini kemampuan anggota tim Akademi Shrek? Tepat ketika pikiran itu memenuhi pikiran orang-orang, Yuanen Yehui melemparkan pukulan. Ledakan, tampak lubang di udara di depannya. Seluruh ruang itu dipuntir dengan keras. Klon dan Afterimage yang telah mengelilingi Yuanen Yehui langsung dipengaruhi oleh gelombang spasial yang berubah-ubah dan jatuh ke ruang yang bengkok. Banyak Afterimages menghilang dan Teng-Teng akhirnya terbuka. Dua klon yang meluncurkan serangan menyelinap dari belakangnya juga dipengaruhi oleh distorsi di ruang angkasa. Serangan mereka tidak mencapai target yang diinginkan. Sebaliknya, belati mereka melesat melewati sisi Yuanen Yehui. Sepasang tangan besar Yuanen Yehui terayun keluar dan memukul kedua klon. Kedua klon menghilang seketika seperti gelembung sabun bermunculan. Sesosok berkedip, Teng-Teng telah mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Saat ini, klonnya telah menghilang, jadi dia sendirian. Kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura. Keyakinan awal Teng-Teng telah hilang saat wajahnya menjadi suram. Pukulan tanpa berpikir Yuanen Yehui tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, dampaknya membanjiri Teng-Teng. Itu tidak mudah untuk membuat distorsi spasial, belum lagi yang meresap, dengan kekuatan satu pukulan. Untuk mencapai hal ini, seseorang tidak hanya harus mengendalikan perubahan aura di sekitarnya, tetapi orang juga harus dapat mematahkan titik-titik penghubung aura. Hanya dengan begitu fenomena seperti itu akan terjadi. Bab 658, Core Battle Armor Yuanen Yehui. Jika klonnya juga dikendalikan oleh aura destruktif ini, maka lawan yang dia hadapi memang menakutkan. Dia baru berusia 15 tahun. Namun, dia bisa mencapai itu. Yuanen Yehui tidak bersuara. Dia melompat meskipun perlahan-lahan seolah-olah dia terhenti oleh beratnya Gunung Taisan. Tanpa peringatan, dia menerkam ke arah Teng-Teng. Teng-Teng mundur dengan kecepatan kilat. Tubuhnya bergoyang dan melepaskan dua klon lainnya. Klon berlari berlawanan arah untuk membuat jarak di antara mereka. Yuanen Yehui berlari ke tempat Teng-Teng awalnya berdiri. Bersamaan, dia berteriak keras dan memukul udara dengan tinjunya lagi. Tiga tubuh Teng-Teng mulai berlari liar di tiga arah seperti pelayan surga yang menyebarkan bunga. Ledakan. Di tengah ledakan, udara di atas panggung berkerut lagi. Kali ini, itu lebih jelas daripada sebelumnya. Penonton dapat mengetahui perbedaannya karena pengaruhnya dapat terlihat dengan jelas. Tiga tubuh Teng-Teng terhuyung. Namun, salah satu mayat terasa lebih gesit daripada yang lain. Kemudian, mereka melihat bola cahaya putih keluar dari pukulan Yuanen Yehui seperti bola meriam. Itu menembak langsung ke arah tubuh Teng-Teng yang gesit. Di ruang tunggu, cahaya berkedip di mata kaget Long Yue. Seorang kontestan yang mengendalikan aura. Sistem serangan secara alami menahan sistem kelincahan. Jika sistem serangan Soul Master dapat mengendalikan aura dan menggunakannya untuk keuntungannya, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi sistem kelincahan Battle Soul Master. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan Yuanen Yehui yang lebih kuat daripada jiwa suci malaikat suci jiwa guru. Tubuh Teng-Teng ada di udara. Begitu ketika air kanon Yuanen Yehui hendak memukulnya, cincin jiwa kedua di tubuhnya berkedip. Saat itu, dia menghilang. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa bayangannya ada di tanah. Bayangan itu gesit, dan pada saat berikutnya, ia bergerak ke samping dengan kecepatan yang menyilaukan. Menyembunyikan shadow, skill soul kedua. Yuanen Yehui mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan keterampilan jiwa yang aneh. Sistem kelincahan ini, Battle Soul Master, tentu saja luar biasa dalam ketangkasan dan keterampilan bertahan hidupnya. Kamu sangat kuat, jadi, aku memberikan segalanya. Datang suara Teng-Teng, tubuhnya melesat jauh dengan kecepatan luar biasa. Setelah dia lebih dari 100 meter jauhnya dari Yuanen Yehui, bayangan itu kembali ke tubuhnya dan kedua klon telah sepenuhnya menghilang. Potongan baju perang abu-abu muncul dari tubuhnya pada saat ini. Mereka dengan cepat menempelkan diri pada tubuhnya. Ada pola perak samar pada potongan baju besi abu-abu itu. Mereka tidak terlihat menarik, tetapi mereka memiliki efek penenang. Armor perang. Ya, armor perang satu kata. Di antara Eight Heavenly Kings dari Monster Academy, selain Daejuner yang memiliki basis kultivasi yang tidak memadai, mereka semua adalah master armor pertempuran satu kata. Setelah dia berdebat dengan Yuanen Yehui untuk sementara waktu,
Teng Teng menyimpulkan bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya menggunakan kekuatannya sendiri. Efek penahan lawannya terlalu kuat. Agar tidak mengulangi kesalahan dan kalah seperti Hua Lantang, ia memilih untuk melepaskan baju tempurnya pada kesempatan pertama yang ia dapatkan. Bahkan, ketika dia melepaskan armor tempurnya, dia bisa merasakan pipinya terbakar. Terlepas dari kondisi Sumu setelah ia kalah dari Tang Wulin, setidaknya Sumu berbicara dengan fasih bahwa ia menginginkan pertarungan yang adil. Terlepas dari keuntungan usia 5 tahun, Teng Teng mengenakan baju perangnya tanpa berpikir 2 kali untuk bersikap adil. Bahkan jika baju perang dianggap bagian dari kekuatan seseorang, sebagai pertempuran antara 2 akademisi top dari 2 benua, tindakannya ini dianggap tidak pantas. Dalam pencarian kemenangan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin kemenangan atas lawannya. Ketika dia melihat baju perang yang menutupi tubuh Teng Teng, Yuanen Yehui bahkan tidak berusaha menghentikannya. Mereka terlalu jauh, dan Teng Teng terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya mulai menyinari tubuh Yuanen Yehui. Bola-bola cahaya kuning menyala di bahu, siku, dan tangannya. Mereka juga menyala di tengah dadanya dan pinggangnya. Potongan baju perang kuning menutupi tubuhnya dalam sekejap. Aura Yuanen Yehui sendiri meningkat beberapa kali. Ketika mereka melihat baju perang di tubuhnya, para penonton bukan satu-satunya yang terpana. Bahkan Tang Wulin dan Xie Xie terperangah. Itu bagian intinya, Xie Xie berteriak tanpa sadar. Saat ini, ada 6 potong baju perang di tubuh Yuanen Yehui. Itu termasuk 4 potong di lengan dan pundaknya, pelindung dada, pelindung pinggang, dan rok tempurnya. Armor pinggang membentuk satu bagian dengan rok pertempuran, sementara pelindung dada itu sendiri merupakan bagian besar. Untuk seorang master armor pertempuran, pelindung dada biasanya adalah komponen inti. Itu juga tempat esensi dari armor perang berada. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa Yuanen Yehui sudah membuat komponen inti. Karena mereka berada di kelas yang berbeda, baju tempur Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu dibuat sendiri. Mereka tidak membuat baju perang dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Ketika armor tempur inti dibuat, itu berarti bahwa seseorang sangat dekat untuk menyelesaikan set lengkap armor perang. Hanya masalah waktu saja. Yuanen Yehui secara mengejutkan mencapai ini tanpa sepengetahuan siapapun. Jelas, dalam hal basis budidaya kekuatan jiwa, Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara tim Shrek. Basis kultivasinya saat ini telah mencapai peringkat 45. Dalam keadaan normal, persyaratan terendah untuk basis budidaya Master Armor pertempuran satu kata adalah peringkat ke-50. Dengan mengatakan itu, dia sekarang memiliki komponen inti dari armor tempurnya. Tidak bisa dipungkiri, dia akan dapat memiliki satu set lengkap Battle Armor satu kata sebelum mencapai peringkat ke-50. Dengan kepemilikan komponen inti, meskipun kekuatan armor tempur di tubuhnya tidak lengkap, dia memiliki lebih dari 60% kekuatan armor tempur lengkap. Peningkatan seperti itu bersama dengan armor pertempuran alloy roh lebih kuat dari armor pertempuran biasa. Oleh karena itu, kekuatan Yuanen Yehui jika dibandingkan dengan lawan-lawannya tidak menempatkannya pada banyak kerugian. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia maju, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya bahwa rekan-rekannya juga maju dengan kecepatan yang sama. Diamond Titan yang kolosal tertutupi oleh baju perang kuning yang berkilauan dan tembus cahaya. Armornya lebih menakjubkan dari Teng Teng. Teng Teng telah selesai mengenakan armor tempurnya. Selain tubuh baju besi abu-abu, dia memiliki sepasang belati abu-abu di tangannya. Rupanya, belati ini juga merupakan bagian dari baju perangnya. Armor perangnya meningkatkan auranya beberapa kali. Dia belum melepaskan keterampilan jiwanya. Udara di sekitarnya bergetar samar yang disebabkan oleh getaran frekuensi tinggi dari baju tempurnya. Tak lama kemudian, Teng Teng pindah. Di bawah peningkatan armor pertempuran satu kata, kecepatannya sangat mencengangkan. Dia telah melintasi 100 meter dalam sekejap. Cincin jiwanya yang pertama berkedip secara bersamaan sementara sepasang belati miliknya menebas keluar bersamaan dengan gerakannya yang cepat. Shadow Slash. Biasanya, jika itu adalah Shadow Slash, kekuatan menyerang akan terbatas. Bagaimanapun, itu hanyalah keterampilan jiwa pertama. Namun, itu berbeda sekarang. Di bawah peningkatan armor pertempuran satu kata dengan senjata yang dipasangkan armor dan kecepatannya yang menyilaukan,
serangan Shadow Slash-nya memecah udara dengan lolongan memekakkan telinga untuk mencapai Yuanen Yehui dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga Yuanen Yehui tidak punya waktu untuk bahkan mengangkat lengannya. Untuk sistem kelincahan, menjadi cepat dan gesit adalah kekhasannya. Sebuah serangan yang sangat cepat selalu membuat rambut gundah. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Cahaya pada baju perang Yuanen Yehui berubah tiba-tiba. Warna kuning awal berubah menjadi hitam. Dia berubah menjadi kepulan asap hitam. Asap hitam menyebar dengan cepat untuk menyelimuti sebagian besar medan perang. Penonton tidak bisa melihat keadaan di atas panggung. Yuanen Yehui telah menghindari serangan pasti Teng Teng dengan mengecilkan tubuhnya secara instan. Apa ini? Pikiran Teng Teng benar-benar bingung. Dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam rawa, dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Wilayah. Dia tidak bisa melihat tipe sistemnya karena tampaknya berbeda dari kemampuan jiwanya sebelumnya. Jiwa bela diri kembar. Long Yue di dalam ruang tunggu dan komentator Fanger mengucapkan kata-kata ini hampir bersamaan. Seperti kata pepatah, orang luar melihat sebagian besar permainan. Apa yang mereka lihat adalah, ketika asap muncul, sepasang sayap hitam membentang di belakang Yuanen Yehui. Armor perangnya juga menjadi hitam. Rambut merah gelapnya jatuh bebas, dan dia kembali ke tubuh wanitanya. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap mata. Itu terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar penonton melewatkannya. Namun, ketika Fanger menyebutkan kata-kata jiwa bela diri kembar, itu membuat mereka kagum. Apakah itu di ranah Master Jiwa di Dou Luo Benua atau Bintang Luo Benua? Ada banyak kisah tentang jiwa bela diri kembar. Sangat tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk benar-benar melihat jiwa bela diri kembar. Secara mengejutkan Yuanen Yehui memperlihatkan jiwa bela diri kembarnya. Betapa orang-orang terkejut. Di bawah sampul tirai kegelapan, energi di dalamnya bergetar. Tak perlu dikatakan, orang-orang di luar tidak bisa melihat kejadian di dalam. Long Yue mengerutkan kening. Bab 659, Penindasan. Awalnya, bahkan dia bingung. Bagaimana mungkin seorang master jiwa yang memiliki 4 cincin memiliki inti pelindung perang? Namun, ketika Yuanen Yehui melepaskan jiwa bela diri kembarnya, dia mengerti. Kekuatan jiwa dari seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar jauh lebih besar daripada guru jiwa dengan peringkat yang sama. Itu adalah elemen kunci yang memungkinkannya untuk membuat komponen inti untuk armor tempurnya. Dia memiliki sebagian besar kemampuan master armor pertempuran satu kata, dan dia memiliki peningkatan dari jiwa kembarnya. Akibatnya, perbedaan antara dia dan Teng Teng tidak sebesar yang mereka prediksi. Selain itu, jiwa bela dirinya jelas lebih kuat daripada milik Teng Teng. Dalam Curtain of Darkness, reaksi langsung Teng Teng adalah mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia mengaktifkan skill jiwanya, Hiding Shadow, dan berlari pergi dengan kecepatan maksimum. Dia pertama-tama harus membebaskan diri dari tirai kegelapan atau dia akan tetap pada posisi bertahan sepanjang pertarungan. Tirai kegelapan menghalangi kecepatannya secara signifikan, tetapi masalah yang lebih besar adalah bahwa hal itu mengganggu organ-organ sensoriknya. Dia tidak bisa secara akurat mengamati lawannya. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Tentu saja, dia sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, dia telah mengenakan armor perang satu kata. Ketika dia mundur dengan kecepatan yang menyilaukan, penghalang yang terpasang pada armor tempurnya diaktifkan dan melindungi tubuhnya. Bam! Terdengar suara keras. Teng Teng merasakan tubuhnya bergetar. Namun, ini sebenarnya yang dia inginkan. Dia telah menabrak penghalang jiwa arena. Ini berarti bahwa selama dia tetap di penghalang, bahkan jika lawannya memiliki beberapa kemampuan membingungkan dalam tirai kegelapan ini, tidak mungkin untuk membuangnya. Lagi pula, tirai kegelapannya tidak mungkin menutupi seluruh tahap kompetisi selebar 500 meter ini, kan? Teng Teng mulai bergerak lagi. Dia meluncur di sepanjang tepi penghalang dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, ia meningkatkan inderanya dengan kemampuan terbaiknya. Dia terus mengawasi gerakan lawannya. Begitu ada tanda-tanda serangan, dia akan segera melakukan tindakan balasan yang tepat. Tapi saat itu, kerumunan bisa melihat sesuatu yang baru muncul dari tirai kegelapan. Sesosok melesat ke langit, mengepakkan sayapnya yang hitam pekat saat muncul di udara. Tidak seperti penampilannya yang biasa sebelum ini, pemandangan bentuk asli Yuanen Yehui membuat penonton terhenyak. Rambut merah panjangnya jatuh bebas di belakangnya, dan tubuhnya ditutupi baju besi hitam.
Celana ketatnya hanya mencapai lututnya, membiarkan kakinya yang panjang dan ramping terbuka. Ada cahaya menyeramkan di matanya. Dengan kilat, dia telah mencapai tepi tirai kegelapan. Penonton kemudian melihat cincin jiwa kedua dan ketiga di tubuh Yuanen Yehui menyala. Pedang dua tangan iblis ungu gelap muncul di genggamannya. Dengan peningkatan armor tempurnya, pedang iblis ini telah membentang hingga 6 kaki panjangnya. Bilah cahaya yang memancarkannya sepanjang 3 meter. Itu memancarkan aura gelap kegelapan. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggungnya tiba-tiba membesar. Penampilannya juga terus berubah. Armor perang hitam pekat yang dikenakannya perlahan mengambil rona ungu samar. Seluruh tubuhnya tumbuh, meregang sampai tingginya 2,5 meter. Seorang wanita cantik dengan proporsi besar. Kata-kata ini sepertinya menggambarkan dirinya dengan sempurna. Ini adalah skill jiwanya yang ketiga, Fallen Angels Descent. Dia mencengkeram pedang bayangan setan dengan kedua tangan. Peningkatan elemen gelap yang dibawa oleh malaikat jatuh melonjak liar ke pedang iblis setan. Bilah cahaya ramping yang memanjang dari Shadow Demon Sword mencabut dengan cepat dan berubah menjadi ungu tua. Pisau itu memiliki panjang sekitar 1 kaki atau lebih. Namun, bahkan di luar penghalang jiwa, penonton bisa merasakan energi tak menyenangkan yang memancar darinya. Sayapnya membentang, dan sepertinya ada banyak titik hitam di udara yang berkerumun di sekitar mereka. Detik berikutnya, Yuanen Yehui turun dari langit. The Shadow Demon Sword anehnya tampaknya menebas di tempat kosong. Teng-Teng bergerak dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, bidang penglihatannya menjadi cerah. Dia telah membebaskan diri. Teng-Teng kemudian membuat kesalahan pada insting. Setelah berhasil melarikan diri dari bahaya langsung, dia membiarkan penjagaannya turun untuk sesaat. Namun, sama seperti jantung dan tubuhnya yang rileks, ia ditabrak semburan warna ungu. Yang berhasil ia lakukan pada waktunya adalah mengangkat belati di tangannya secara defensif di depan tubuhnya. Detik berikutnya, pedang setan bayangan, penuh gelombang elemen gelap yang tangguh, menyerang sepasang belati. Seseorang yang licik memangsa yang tidak curiga. Salah satunya siap, sementara yang lain santai. Di antara keduanya, jelas siapa yang lebih kuat. Yuanen Yehui telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke tebasan tunggal ini. Untuk menciptakan peluang untuk serangan ini, dia telah mengerahkan serangkaian kontrol di tirai kegelapan. Kekuatan, kelincahan, dan energi meletus dengan sempurna dalam sekejap itu. Ledakan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Teng-Teng dikirim terbang mundur oleh kekuatan tebasan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia memiliki 5 cincin, bahkan jika dia memiliki 1 set lengkap baju tempur pertempuran 1 kata, dia tidak mungkin bisa menyamai Yuanen Yehui. Selain itu, ada juga infus elemen gelap yang menakutkan itu. Teng-Teng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman jurang yang gelap. Di tengah efek dari kekuatan yang luar biasa itu, sepasang belati telah didorong mundur dan menusuk ke dadanya sendiri. Pedang setan iblis juga telah tanpa ampun menyerang tubuhnya. Armor perang abu-abu meledak dengan cahaya terang. Balok pola cahaya perak tampaknya telah menjadi hidup. Namun demikian, tabrakan itu terlalu kuat. Itu sangat kejam sehingga bekas retakan yang halus dan erat muncul pada sepasang belati kelabu, serta pelindung dadanya. Penghalang baju tempur utama bahkan pecah di bawah dampak tiba-tiba. Ketika mereka melihat bahwa Teng-Teng dikirim melambung kembali ke tirai kegelapan oleh tebasan Yuanen Yehui, para penonton menjadi gempar. Jika dikatakan bahwa kompetisi antara para siswa dari Monster Academy dan Shrek Academy telah gagal untuk yang terakhir karena tidak ada pihak yang benar-benar melepaskan armor perang mereka, maka tidak ada ruang untuk alasan seperti itu sekarang. Dia telah melepaskan armor perang 1 kata lengkapnya, mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Jelas bahwa keadaan itu bukan pertanda baik bagi Teng-Teng. Tebang Yuanen Yehui bebas dari semua hambatan. Itu sangat liar sehingga tubuhnya bersinar di udara dengan cahaya keunguan. Dia tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia terus melayang, menikmati aftertaste dari serangan sebelumnya. Dia berani mengatakan bahwa ini jelas merupakan tebasan paling menghancurkan yang pernah dia lakukan. Ini adalah kemampuan Descent Fallen Angel dan ledakan skala penuh dari Shadow Demon Sword, ditambah kekuatannya sendiri, kekuatan jiwa, dan peningkatan armor pertempurannya. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dia manfaatkan. Sifat erosif dan destruktif dari elemen gelap benar-benar dilepaskan. Dia bahkan bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang jiwa bela dirinya telah semakin dalam.
Setelah pertempuran ini, kemampuannya sendiri akan meningkat. Tirai kegelapan dipanggil kembali secara instan, memperlihatkan Teng Teng berbaring di lantai. Dia berhasil menopang berat tubuhnya sendiri dan berdiri. Lalu, dia dengan cepat membuat jarak antara dia dan Yuanen Yehui. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa sepasang belati di tangannya telah hancur total dan menjadi pisau pendek. Dari bahu kirinya ke sisi kanan perutnya, celah besar muncul di baju perangnya, bahkan ada noda darah samar di dalamnya. Yang lebih mengejutkan adalah retakan ini benar-benar berwarna ungu. Kekuatan kegelapan yang mengerikan masih menembus tubuhnya melalui celah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Teng Teng mati-matian berusaha mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menekan kekuatan kegelapan di dalam dirinya sehingga tidak akan meledak. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Armor perangnya tidak dilengkapi dengan baik dalam hal kemampuan bertahan. Fungsi utamanya adalah peningkatan serangan dan kecepatannya. Itulah sebabnya armor tempurnya tidak sepenuhnya memblokir serangan barusan, membuat lengan dan tubuhnya mati rasa. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah kalah. Dia telah dikalahkan oleh lawan dengan basis budidaya yang jauh lebih rendah darinya dan bahkan tidak memiliki satu set lengkap baju perang pertempuran satu kata. Yuanen Yehui membentangkan sayapnya dan mengangkat Shadow Demon Sword di tangannya lagi. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia menutup matanya. Sebuah kabut ungu muda dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di sekitar Shadow Demon Sword yang dia pegang. Bilah cahaya sepanjang satu kaki mulai surut lagi. Aura di sekitar tubuh Yuanen Yehui juga menguat secara eksponensial. Aku tidak bisa kalah. Saya tidak bisa kehilangan begitu saja. Petik 1. Teng Teng menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan rasa sakit untuk membuat dirinya berpikir lebih jernih. Bab 660, menang dengan kuat. Disusupi oleh kekuatan kegelapan, ia tidak lagi memiliki keuntungan meskipun kecakapan tangkasnya. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus bertarung dengan api. Dia menarik napas panjang. Cincin jiwa kelima di tubuh Teng Teng menyala. Kemudian, sebuah fenomena spektakuler terjadi di atas panggung. Banyak bayangan yang tumpang tindih muncul dengan kecepatan menyilaukan di belakang Teng Teng. Ada lusinan bayangan ini tetapi itu ilusi. Bayangan terakhir muncul bergabung dengan bayangan di depannya. Penggabungan bayangan terus maju dengan bayangan demi bayangan datang bersama. Bayangan perlahan mengambil bentuk yang solid. Ketika mereka akhirnya tiba di belakang Teng Teng, salinan duplikat Teng Teng muncul. Teng Teng mencengkeram pisau yang patah dengan tangannya dan dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba. Matanya berkilat dingin. Detik berikutnya, kepercayaan dirinya tampaknya telah kembali. Bayangan 100 kali lipat. Dengan teriakannya, dia menebas keluar dengan berani dengan sepasang pedang yang patah. Sinar cahaya abu-abu kehijauan langsung membeku di udara. Itu membentuk bulan sabit dan terbang menuju Yuanen Yehui seperti bumerang. Setiap bayangan memiliki 5% kemampuannya. Dengan penggabungan 36 bayangan dan tubuh utamanya, serangan ini hampir mencapai peningkatan 3 kali lipat dalam kekuatan serangannya. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Satu-satunya masalah dengan menggunakan 100-Volt Shadows adalah waktu persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Namun, keterampilan ini cocok untuk melawan Yuanen Yehui yang menyimpan energinya untuk serangan berikutnya. Bagaimanapun, lipatan berikutnya ternyata merupakan kejutan lain. Di udara, malaikat jatuh yang telah menyimpan energinya selama beberapa waktu dikelilingi oleh aura yang suram dan tertekan yang tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Seperti hantu dengan tubuhnya yang goyah di udara, dia muncul di belakang Teng Teng di detik berikutnya. Serangan habis-habisan Teng Teng praktis menembak melalui bayangannya dan mendarat di penghalang cahaya pelindung yang jauh. Sebuah ledakan luar biasa meletus. Secara bersamaan, ledakan lain meletus di belakang Teng Teng. Meskipun kekuatan telah berkurang karena gerakan tiba-tiba Yuanen Yehui, itu masih serangan habis-habisan setelah keturunan malaikat jatuh. Pedangnya menebas bagian belakang baju perang Teng Teng. Armor perang Teng Teng berwarna ungu. Aliran cahaya perak berebut karena semua kekuatan pertahanannya terungkap. Bagaimanapun, Yuanen Yehui mendapat dukungan dari baju perangnya. Dalam hal jiwa bela diri, dia lebih unggul dari Teng Teng. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Battle Armor Master satu kata. Selain itu, serangan habis-habisannya yang mendarat langsung di Teng Teng. Darah merah kental disemprotkan dari mulut Teng Teng. Armor perangnya mengeluarkan ratapan yang dalam.
Retakan yang sebelumnya hanya muncul di bagian depannya sekarang juga ada di punggungnya. Dia dikirim terbang oleh kekuatan tebasan. Setelah 100 Volt Shadows meletus di Soul Barrier, dia memiliki tabrakan parah dengan penghalang pada rebound. Setelah tabrakan, dia jatuh ke tanah. Dia berbaring tak bergerak karena dia tidak sadar. Dia menjentikkan Shadow Demon Sword di tangannya. Ekspresi Yuanen Yehui tabah seolah dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Rambut panjang merah gelapnya berkibar di tiup angin. Dia tampak seperti seorang penyihir yang baru saja tiba di tempat kejadian. Bagaimana ini mungkin? Ini luar biasa. Kontestan Teng Teng telah melakukan kesalahan fatal pada saat terakhir. Ketika dia meluncurkan serangannya, dia tidak mengunci lawannya. Itulah bagaimana lawannya berhasil menghindari serangan itu. Seorang ahli dengan keahliannya seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Petik 2. Itu bukan masalah kekuatan yang hilang begitu saja. Poin penting adalah bahwa ia gagal mengunci Yuanen Yehui sebelum tabrakan mereka. Namun, gagal mengunci tampaknya bukan kesalahan, itu adalah tindakan yang disengaja dari pihak Teng Teng. Biasanya, jika skill jiwa telah terkunci pada lawan, itu akan melacak lawan secara otomatis yang akan membuat sulit bagi lawan untuk menghindar. Namun, jika seseorang melepaskan keterampilan jiwa seseorang dengan cara seperti itu, kekuatan serangan akan berkurang karena sebagian dari kekuatan jiwa akan disalurkan untuk mengunci lawan. Ini tidak bisa dihindari. Sepanjang pertempuran, Teng Teng telah bertarung dengan Yuanen Yehui dengan kecepatan tinggi. Mengingat Yuanen Yehui berani dan tidak dibatasi dalam pertarungannya, serangannya sebagian besar adalah serangan frontal. Tepat sebelum tabrakan terakhir, Teng Teng berharap keberuntungan ada di sisinya. Dia secara naluriah berpikir bahwa Yuanen Yehui tidak akan menghindari serangannya. Keduanya menyimpan energi mereka. Dengan demikian, mereka akan menggunakan tabrakan habis-habisan. Dia tidak berharap Yuanen Yehui akan berpengalaman dalam pertempuran. Saat Yuanen Yehui menyadari bahwa dia tidak dikunci, dia segera mengakhiri menyimpan energinya. Teng Teng tidak mengantisipasi Yuanen Yehui untuk memiliki kelincahan seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa malaikat jatuh memiliki kemampuan serangan dan kelincahan. Selain itu, Yuanen Yehui adalah murid Tang Sekte. Dia juga akrab dengan Shadow Ghost Perplexing Track. Meskipun urutan peristiwa ini terjadi di mata, hasilnya berakhir dengan akhir yang tragis. The Shadow King Teng Teng hilang. Sayangnya dia kalah. Tang Wulin dan Yuanen Yehui telah mengalahkan lawan mereka di pertandingan masing-masing. Selanjutnya, mereka adalah kemenangan penuh. Di ruang tunggu, Long Yue berubah suram. Dia bisa melihat kesalahan itu bukan satu-satunya alasan Teng Teng kalah dari Yuanen Yehui. Kekuatan mereka berada pada peringkat yang sama. Yuanen Yehui bahkan mungkin memiliki keuntungan. Sebelum pertandingan hari ini, mereka tidak tahu bahwa jiwa bela diri kembar ada di antara jajaran tim Shrek Academy. Mungkin, mereka tidak akan kehilangan secara tragis. Dua jiwa bela diri peringkat atas, Titan Giant AP, dan Fallen Angel telah muncul dengan luar biasa pada satu orang. Ini, dalam dirinya sendiri, berada di luar kepercayaan. Namun, faktanya ada di depan mata mereka. Mereka harus menerima kebenaran. Teng Teng telah kehilangan pertarungannya. Yuanen Yehui merentangkan sayapnya dan turun dari panggung. Saat dia mendarat, dia menarik kembali sayapnya dan kembali ke penampilan awalnya. Dia beralih kembali ke tampilan biasa seperti remaja biasa yang mengenakan celana ketat. Dia kembali ke ruang tunggu. Tang Wulin dan Xie Xie telah berdiri. Mata Xie Xie berseri-seri. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan berjalan untuk menyambutnya. Yuanen, kamu benar-benar luar biasa. Ketika dia melihat Xie Xie menerkamnya, Yuanen Yehui mengangkat tangan dan menekan bahunya. Dia mendorongnya. Jaga jarak Anda. Petik 2. Xie Xie terkekeh. Dia tidak terganggu. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya. Yuanen mengangkat miliknya juga dan melakukan high 5 dengannya. Tidak ada kata ucapan selamat. Hanya gerakan perayaan yang sederhana ini. Memukul kedua telapak tangan mengeluarkan suara yang tajam. Namun, itu seperti tamparan yang menamparkan wajah tim Monster Academy. Para kontestan lain di dalam ruang tunggu khawatir atau menikmati ketidakberuntungan orang lain. Untuk sementara, wajah-wajah para kontestan dari kedua akademi itu adalah kru ekspresi yang beraneka ragam. Dalam Star Luokolism, situasi saat ini berantakan. Mereka telah kalah. Monster Academy telah hilang lagi. Ini benar-benar
Bagaimana hasilnya seperti ini? Itu pertandingan yang seimbang. Namun pada akhirnya, mereka kalah lagi. Mungkinkah Master Armor satu kata tidak mengalahkan pengunjung dari Akademi Shrek ini? Sumu telah kalah. Hua Lantang telah kalah. Dan sekarang, Teng Teng telah kalah juga. Di antara Eight Heavenly Kings, 3 dari mereka telah kalah dari tim dari Shrek Academy. Ini bukan masalah keberuntungan, ini adalah perbedaan kekuatan. Ayo pergi. Tang Wulin memimpin jalan dan berjalan keluar. Mereka telah menyelesaikan semua pertandingan mereka untuk hari itu. Pertandingan solo Xie akan berlangsung besok. Hari ini, dia datang dengan niat menemani Yuanen Yehui. Sepertinya kita harus mengevaluasi kembali kekuatan Akademi Shrek. Yuanen Yehui ini tidak sejelas yang dia kira, kata Dai Yuyan dengan ekspresi muram. Long Yue mengangguk sedikit. Dai Yuner berkata dengan cemberut, Yuan Yehui ini jelas lebih kuat dari Tang Wulin dalam hal kekuatan. Mengapa dia bukan kapten? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Senyum minat muncul di bibir Long Yue. Apakah Anda yakin bahwa Yuanen Yehui lebih kuat dari Tang Wulin? Saya tidak berpikir begitu. Apakah itu di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo kami? Jika Anda ingin seorang ahli menghormati Anda dengan kekaguman yang tulus, pertama-tama Anda harus menjadi kuat sendiri. Kami masih belum menyaksikan kekuatan penuh Tang Wulin sampai sekarang. Petik 2. Dai Yuner menjawab dengan bersemangat, di babak selanjutnya, saya pasti akan membuatnya menampilkan kekuatan penuhnya. Ketika mereka keluar dari Star Luo Coliseum, Tang Wulin menoleh untuk melihat Yuanen di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata sambil tersenyum, kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Yuanen Yehui terkekeh, ini salahmu untuk mendukungku ke sudut. Jika aku tidak bekerja keras sekarang, aku tidak akan pernah bisa mengejarmu. Penutup dada baru selesai kemarin. Untungnya, itu selesai hanya dalam waktu. Secara kebetulan, orang itu juga ditekan oleh saya. Sebenarnya, saya paling tidak takut pada sistem kelincahan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menembak Xie yang berada di sampingnya dengan pandangan ke samping. Xie berkata tanpa daya, aku paling takut padamu. Bukankah itu cukup baik untukmu? Yuanen Yehui berkata dengan datar, kamu tidak perlu takut padaku. Xie berkata dengan wajah malu-malu, Yuanen, aku bahkan bersedia menjadi budak untukmu. Mengapa kamu tidak menerimaku? Yuanen Yehui memberikan jawaban tanpa emosi, mari kita bicara setelah Anda berhasil mengalahkan saya. Orang yang lemah tidak memenuhi syarat untuk menjalin hubungan dengan saya. Xie sedikit terpana, lalu dia diam. Cahaya redup berdenyut di dalam hatinya.